Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 397. Dalam pada itu, Ki Jayaraga yang sudah menjadi semakin baik telah berada di sanggar kembali. Ia berusaha untuk mengetahui tingkat kesembuhannya dengan sekali-sekali mencoba kemampuan ilmunya di sanggar. Pada saat-saat tertentu Agung Sedayu sempat juga menunggui untuk menyesuaikan tingkat pengobatannya. Bagi Agung Sedayu, pengobatan atas Gelagah Putih agak lebih mudah dari Ki Jayaraga, karena Gelagah Putih hanya terluka di luarnya, luka pada kulit dan dagingnya. Sementara Ki Jayaraga telah terluka di bagian dalam. Setapak demi setapak Ki Jayaraga telah mengalami banyak kemajuan. Bahkan ia telah mampu mempergunakan wadaknya untuk mendukung kemampuan serta ilmunya, meskipun belum sepenuhnya. Namun Agung Sedayu dan Ki Jayaraga yakin bahwa dalam beberapa hari lagi, keadaan Ki Jayaraga akan pulih sepenuhnya. Untuk mempercepat penyembuhan luka di bagian dalamnya, Ki Jayaraga menjadi semakin sering berada di dalam sanggar. Memusatkan nalar budinya, mengatur pernafasannya serta getar di dalam dirinya, sehingga segala bagian tubuhnya bergerak dengan irama yang seimbang. Sementara itu, obat-obat yang diberikan oleh Agung Sedayu atas pertimbangan Ki Jayaraga sendiri, telah membantu mempercepat penyembuhannya. Selain perkembangan yang menggembirakan atas Ki Jayaraga, maka keadaan Gelagah Putih pun telah menjadi semakin baik pula. Luka-lukanya telah sembuh. Kekuatannya pun telah berangsur pulih kembali. Di lereng pegunungan, bersama Sabung Sari, kadang-kadang Gelagah Putih juga menjajagi ilmu puncaknya. Sekali-sekali ia telah menghantam batu-batu padas di tebing, sehingga berguguran. Kau telah menemukan kekuatan dan kemampuanmu kembali Gelagah Putih, berkata Sabung Sari. Gelagah Putih mengangguk kecil. Katanya. Namun jika aku bertemu dengan Ki Manuhara, maka aku tentu akan dilumatkan. Sementara guru yang memiliki ilmu yang tangguh-tanggon itu pun telah dilukainya. Sabung Sari mengangguk-angguk. Katanya. Ternyata ilmu yang kita miliki masih terlalu kecil jika kita benar-benar memasuki belantara olah kanuragan. Orang-orang tua yang masih dikendalikan oleh nafsu dan ketamakan itu telah mempergunakan kelebihan-kelebihan mereka untuk memaksakan kehendak mereka. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Dengan nada lemah ia berkata, bukankah itu merupakan tantangan bagi kita? Ya. Dan beruntunglah kita bahwa pada masa seperti ini, ternyata kita masih mempunyai orang-orang tua yang dapat mempersiapkan kita menghadapi masa depan. Karena orang-orang yang masih dikekang nafsu dan ketamakan itu tentu akan melahirkan angkatan yang sejalan dengan pandangan hidup mereka. Tanpa mempersiapkan diri, kita akan mengalami kesulitan untuk menghadapi mereka. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Betapa kekalutan masih membayangi kehidupan. Namun Gelagah Putih sadar bahwa tantangan itu harus ditanggapinya sebagaimana nyala obor di kelamnya malam. Karena itu maka ia pun telah membulatkan tekadnya untuk menempa diri lebih tekun lagi. Ia harus semakin mematangkan ilmu yang telah dimilikinya, agar dalam keadaan yang paling gawat ia akan dapat menyelesaikan tugasnya di tengah-tengah kehidupan sesamanya. Jika ia berniat untuk menjadi obor, maka cahayanya harus terasa oleh lingkungannya, seperti nyala obor yang menembus gelapnya malam. Bukan seperti obor yang meskipun menyala, tetapi berada di tengah-tengah sekat yang tertutup rapat. Namun setiap kali terbersit di hatinya pertanyaan. Apakah hanya kekerasan dan kemampuan sajalah yang paling baik dipergunakan untuk memerangi kejahatan? Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Ketika Gelagah Putih melangkah kembali ke padukuhan induk lewat jalan setapak di lereng bukit, maka keduanya tanpa sadar telah menyusuri lingkaran perbatasan tanah perdikan Menoreh. Justru karena itu, maka keduanya ingin memanjat punggung perbukitan dan melihat-lihat kehidupan di lembah seberang bukit, yang meskipun masih termasuk lingkungan tanah perdikan, namun sudah merupakan batas di sisi barat. Beberapa saat mereka berjalan di antara pepohonan hutan yang memang tidak terlalu lebat, namun cukup kuat mencengkeram tanah yang miring di lereng perbukitan. Namun beberapa saat kemudian, keduanya mendengar suara gaduh di sebelah seonggok batu padas yang menjorok. Karena itu maka dengan tergesa-gesa keduanya berlompatan memanjat batu-batu padas itu dan meloncat turun ke sebelah batu padas itu. Mereka ternyata melihat beberapa orang laki-laki yang nampak bertubuh kekar sedang memukuli dua orang anak yang masih remaja, yang umurnya sedikit di bawah Gelagah Putih. Kedua orang anak yang masih sangat muda itu sama sekali tidak melawan.
Mereka hanya berusaha melindungi wajah mereka dari amukan beberapa orang laki-laki kasar itu. "Tunggu," teriak Gelagah Putih. "Apa yang terjadi?" Beberapa orang laki-laki itu memang berhenti. Mereka memang agak terkejut mendengar suara Gelagah Putih yang menghentak itu. "Kenapa anak itu dipukuli?" bertanya Gelagah Putih. Beberapa orang laki-laki kasar itu memandang Gelagah Putih dengan wajah yang tegang. Bahkan seorang di antara mereka pun berkata kasar. "Apakah kau termasuk di antara mereka sehingga aku dan kawan-kawanku harus menghancurkan kepalamu juga?" "Sabarlah Kisanak," desis Gelagah Putih yang melangkah mendekat. Katanya kemudian, "Aku belum mengenal anak-anak ini. Tetapi aku ingin tahu, apakah salah mereka?" "Kau tidak perlu ikut campur, anak muda," geram seorang di antara laki-laki itu. "Kisanak," berkata Sabung Sari menyela. "Apakah kau belum mengenal anak muda ini?" Beberapa orang laki-laki itu termangu-mangu. Mereka memandang Gelagah Putih dengan tajamnya. Namun laki-laki kasar itu merasa belum pernah mengenal anak muda itu, sebagaimana Gelagah Putih juga belum mengenal mereka. Karena itu, seorang di antara mereka berkata, "Aku belum mengenal anak itu." "Anak muda itu adalah salah seorang dari beberapa orang pemimpin dari para pengawal Tanah Perdikan Menoreh," berkata Sabung Sari. Ia berharap bahwa kedudukan Gelagah Putih itu dapat memberikan pengaruh terhadap beberapa orang laki-laki itu. Namun ternyata seorang di antaranya menggeram. "Aku bukan orang Tanah Perdikan Menoreh." Sabung Sari mengerutkan keningnya. Sementara Gelagah Putih bertanya dengan nada dalam. "Jadi siapakah kalian ini?" "Kau tidak perlu tahu siapa kami. Kami adalah orang-orang yang tidak diperintah oleh siapapun juga," jawab salah seorang dari mereka. Gelagah Putih mengangguk-angguk kecil. Namun ia pun kemudian bertanya. "Jadi apa yang telah terjadi di sini? Kenapa kalian memukuli anak-anak yang tidak sempat melawan sama sekali itu? Apakah salah mereka?" "Aku tidak perlu campur tangan kalian. Minggir, atau kalian berdua kami perlakukan seperti anak-anak itu," geram salah seorang di antara laki-laki kasar itu. Namun Sabung Sari pun kemudian bertanya kepada kedua orang anak-anak remaja itu. "Kenapa kau dipukuli?" "Aku mencoba untuk memperingatkan mereka menebangi hutan ini dengan semena-mena," jawab salah seorang dari mereka. "Tutup mulutmu. Atau aku bunuh kau," geram salah seorang laki-laki kasar itu. "Sabar Kisanak," cegah Sabung Sari. Lalu ia pun bertanya pula. "Siapakah kalian? Kenapa kalian tidak melarikan diri saja atau berteriak, atau apapun juga?" Anak-anak remaja itu termangu-mangu. Namun seorang di antaranya berkata, "Kenapa kami harus lari dan berteriak? Kami berniat baik, dan kami sudah berusaha untuk melakukan sesuatu yang kami yakini benar." "Siapakah kalian, dan siapakah orang tua kalian?" bertanya Sabung Sari kemudian. "Kami berdua adalah anak-anak yatim piatu," jawab salah seorang dari mereka berdua. "Yatim piatu? Jadi dengan siapa kalian tinggal?" bertanya Sabung Sari kemudian. Kedua anak remaja itu termangu-mangu. Sekilas dipandanginya beberapa orang laki-laki yang kasar dan yang telah memukuli mereka. Namun orang-orang itu justru terdiam. Mereka seakan-akan juga ingin tahu, siapakah kedua orang anak yang telah mereka pukuli itu. Baru sejenak kemudian yang tua di antara mereka berdua menjawab. "Aku tinggal bersama Bapak." "Bapak siapa?" desak Gelagah Putih. "Bapak Rudita," jawab anak itu. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu pasti, siapakah Rudita itu. Itulah agaknya, maka kedua orang anak remaja itu seakan-akan membiarkan saja dirinya dipukuli tanpa berusaha untuk menghindar apalagi melawan. Gelagah Putih pun kemudian mendekati kedua orang anak itu sambil bertanya. "Jadi, apa yang telah terjadi di sini?" Kedua anak itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian seseorang di antaranya menjawab. "Sudah kami katakan, kami berusaha mencegah mereka menebangi hutan dengan semena-mena. Tetapi mereka menjadi marah." Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Ia memang melihat beberapa batang pohon yang roboh, serta tonggak-tonggak kayu yang mulai mengering. Sementara itu salah seorang laki-laki yang kasar itu berkata, "Apa haknya melarang kami menebangi hutan yang tidak bertuan ini? Kami dapat menebang pohon berapa saja yang kami perlukan, tanpa ada orang yang dapat melarang." "Kisanak," berkata Gelagah Putih.
Untuk apa sebenarnya kalian menebangi pepohonan di hutan ini? Apakah kau juga ingin mendapat perlakuan seperti anak-anak itu? Bentak seorang di antara mereka. Namun Sabung Sari segera menyahut. Sudah aku katakan. Anak muda ini adalah salah seorang pemimpin pengawal Tanah Perdikan Menoreh. Sedangkan hutan ini masih berada di lingkungan Tanah Perdikan. Karena itu, maka kalian tidak menebangi pepohonan menurut kehendakmu saja. Aku bukan orang Tanah Perdikan Menoreh. Aku tidak tahu batas Tanah Perdikan. Hutan ini tumbuh dengan sendirinya di lereng pegunungan. Tidak ada orang yang menanam pepohonan ini, yang berhak mengaku bahwa pepohonan ini miliknya, teriak seorang laki-laki yang bertubuh tinggi besar, bercambang lebat. Rambutnya tergerai di bawah ikat kepalanya yang hanya sekedar membalut kepalanya. Untuk apa sebenarnya kekayuan itu? Bertanya Sabung Sari kemudian. Kau tak perlu mempersoalkan ini, bentak orang yang bertubuh tinggi besar itu. Apapun yang kami lakukan, jangan ikut campur. Namun salah seorang dari kedua orang anak itulah yang menyahut. Mereka membuka padukuhan baru di bawah lereng pegunungan ini. Karena itu mereka memerlukan kayu untuk membuat tempat tinggal dan menjadikan padang perdu untuk daerah persawahan dan pategalan. Jadi mereka membuka tempat pemukiman baru di bawah lereng pegunungan ini, sahut Sabung Sari. Jika demikian, kenapa mereka justru menebangi pepohonan di lereng ini? Cukup, bentak orang bertubuh tinggi besar itu. Sudah aku katakan bahwa kalian tidak usah ikut campur. Tetapi bukankah itu justru akan sangat berbahaya, berkata salah seorang dari kedua remaja itu. Jika hujan turun dengan derasnya, dan apalagi untuk waktu yang lama, maka lereng ini akan dapat longsor, dan tempat pemukiman baru itu akan menjadi kuburan yang luas. Diam! Diam kau cecurut, bentak seorang laki-laki yang berwajah kasar. Meskipun tidak sebesar kawannya yang bertubuh raksasa itu, namun ia nampak kasar dan matanya justru liar. Sabung Sari dan Gelagah Putih menarik nafas panjang. Ternyata kedua orang anak yang masih sangat muda yang menjadi asuhan Rudita itu berusaha untuk mencegah beberapa orang laki-laki kasar itu. Bahkan ketika mereka dipukuli, mereka tidak mau beranjak pergi, karena mereka merasa berkewajiban untuk menyatakan keyakinannya bahwa hal itu sangat berbahaya. Sabung Sari dan Gelagah Putih memang tersentuh hatinya. Sebagai anak-anak asuhan Rudita, nampaknya mereka tidak mau beranjak dari kebenaran yang mereka yakini. Namun agaknya karena mereka masih terlalu muda, maka mereka agak kurang dapat menempatkan diri menghadapi kenyataan. Karena itu, maka Gelagah Putih pun berkata, "Baiklah anak-anak muda. Biarlah aku mengambil alih persoalan ini. Aku sependapat dengan kalian, bahwa sebaiknya mereka tidak melakukannya. Karena itu, biarlah aku mencoba mencegahnya. Aku akan meyakinkan mereka bahwa yang mereka lakukan itu tidak benar." "Kau jangan mencari kesulitan," bentak salah seorang laki-laki kasar itu. "Apapun yang kau katakan, tidak berarti apa-apa bagi kami." "Kisanak," berkata Gelagah Putih. "Dengarlah. Aku berbicara atas nama Ki Gede Menoreh yang sekarang memerintah Tanah Perdikan ini. Sebaiknya kalian hentikan usaha kalian mengambil kayu dari hutan di lereng pegunungan ini. Ada beberapa alasan yang dapat aku sebutkan. Tetapi orang-orang itu nampaknya tidak menghiraukan sama sekali dengan kuasa Ki Gede Menoreh. Karena itu maka seorang di antara mereka berkata, "Persetan dengan Ki Gede Menoreh. Aku tidak mengenalnya dan aku bukan orangnya. Buat apa aku patuh kepadanya? Tetapi pegunungan ini, lerengnya dan hutan-hutannya adalah telatah Tanah Perdikan Menoreh," sahut Gelagah Putih. "Sudah aku katakan, aku tidak peduli. Apakah kau tuli?" Orang yang bertubuh tinggi kekar itu membentak. "Tetapi yang penting adalah bagi keselamatan kalian sendiri." Tiba-tiba saja salah seorang anak asuhan Rudita itu menyela. Katanya pula, "Milik Tanah Perdikan atau bukan, tetapi tanah itu akan dapat longsor dan menimpa tempat pemukiman yang sedang kalian bangun itu." Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak memotong kata-kata anak itu. "Cukup. Cukup. Aku tidak memerlukan kalian. Pergi, atau aku akan memperlakukan kalian sebagaimana kami lakukan terhadap kedua orang anak gila itu," teriak orang bertubuh raksasa itu. Namun orang-orang kasar itu menjadi heran. Kedua orang anak yang telah mereka pukuli itu masih saja tidak merasa takut meskipun mereka sudah merasa kesakitan.
Sedangkan kedua orang yang datang kemudian itu juga tidak nampak menjadi ketakutan. Bahkan Gelagah Putih melangkah maju sambil berkata, "Jangan memaksa kami harus mempergunakan kekerasan. Bukankah kita dapat menyelesaikan persoalan ini dengan membicarakannya dengan baik? Jika kalian berkeras ingin menebangi pepohonan di lereng pegunungan ini, maka kalian harus menghubungi Ki Gede Menoreh. Kalian harus mendapat izinnya." Tetapi seorang dari kedua remaja itu berkata, "Kalian hanya berbicara tentang hak atas hutan ini. Dengan izin ataupun tidak, pemukiman mereka akan tetap dalam bahaya. Mereka harus menyadari bahwa yang mereka lakukan itu keliru, sehingga akan dapat berakibat buruk bagi mereka kelak. Seandainya ada izin dari Ki Gede sekalipun, bahaya itu tetap mengancam mereka." Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya, "Ya, kalian benar. Kami pun yakin bahwa Ki Gede tidak akan mengizinkannya. Aku tidak memerlukan izin dari siapapun juga. Sekali lagi aku minta kalian pergi, atau kalian akan mengalami nasib buruk di sini. Kami tidak akan segan-segan bertindak kasar." Sabung Sari yang tidak sabar itu berkata, "Baiklah. Jika kalian ingin mempergunakan kekerasan, kalian berani menantang kami," geram orang bertubuh raksasa itu. "Sudah kami katakan, kami bertindak atas nama Ki Gede Menoreh," sahut Sabung Sari. Laki-laki bertubuh raksasa itu pun segera memberi isyarat kepada kawan-kawannya untuk bersiap. Sementara anak-anak remaja itu menjadi gelisah. Dengan suara yang bergetar seorang di antara mereka berkata, "Apakah kalian mengira bahwa kekerasan akan menyelesaikan masalah? Jika kedua orang pengawal ini ternyata kemudian dapat mengalahkan kalian, nah, bencana yang aku katakan akan menimpa kalian dan daerah pemukiman kalian, jika hujan turun dengan lebatnya sehingga tanah ini longsor, ternyata akan datang lebih cepat." Lalu katanya kepada Sabung Sari dan Gelagah Putih, "Jadi kalian mencegah penebangan hutan ini bukan karena kalian mengasihi orang-orang yang telah berpikir sesat ini, tetapi justru sekedar karena hak kalian telah dilanggar? Apakah artinya kalian berbicara tentang bencana yang dapat menimpa mereka, jika kalian berdua akan membuat bencana pula atas mereka?" Sabung Sari mengerutkan dahinya. Dengan nada tinggi ia berkata, "Aku tidak mengerti jalan pikiran mereka." Namun Gelagah Putih berkata, "Caraku memang agak berbeda dengan cara yang kalian tempuh. Aku mengerti bahwa kalian tidak senang melihat kekerasan, meskipun kalian telah mengalaminya. Namun kami berniat baik sebagaimana kalian inginkan. Berniat baik dengan melakukan kekerasan terhadap orang lain, apapun alasannya?" bertanya seorang di antara kedua remaja itu dengan heran. "Baiklah anak-anak muda. Biarlah kita mempergunakan cara kita masing-masing. Tetapi pada dasarnya, kami dan kalian tidak menghendaki orang-orang itu menebangi pepohonan di lereng bukit ini, karena ini akan dapat mencelakakan mereka sendiri." Gelagah Putih itu pun terdiam sejenak, lalu katanya, "Mereka pun tidak dapat tanpa izin membuka pemukiman di bawah lereng pegunungan ini. Mereka harus mendapat izin dari Kademangan Keleringan, karena tanah yang mereka pergunakan termasuk telatah Kademangan Keleringan. Kalian berbicara lagi tentang hak, bukan tentang keselamatan mereka," berkata seorang di antara kedua remaja itu. "Biarlah kita selesaikan dahulu orang-orang itu," berkata Sabung Sari. "Nanti aku akan mencoba memahami cara mereka berpikir dan bersikap." Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya, "Maaf anak-anak. Kami akan menempuh jalan yang kami anggap terbaik menghadapi orang-orang ini. Mungkin kalian sulit memahami jalan pikiran kami, sebagaimana kami sulit memahami jalan pikiran kalian." Kedua orang remaja itu saling berpandangan. Namun nampak wajah mereka kemudian menjadi tegang. Dalam pada itu, beberapa orang laki-laki kasar yang menebangi pepohonan itu pun merasa terhina oleh sikap Sabung Sari dan Gelagah Putih. Karena itu maka orang yang bertubuh raksasa itu pun berkata, "Kalian mau apa? Apakah kalian sudah jemuh hidup sehingga kalian menyurupkan nyawamu ke bawah kapaku ini? Jika itu yang kalian kehendaki, baiklah." Sabung Sari dan Gelagah Putih pun segera bersiap. Dengan nada berat Gelagah Putih berkata, "Seharusnya kalian mendengarkan peringatan kedua orang anak itu, sehingga kalian tidak mengalami kesulitan apapun." Laki-laki bertubuh raksasa itu tidak menunggu lebih lama lagi. Ia pun segera memberikan isyarat kepada kawan-kawannya, sehingga hampir serentak mereka bergerak maju.
Namun Sabung Sari dan Gelagah Putih pun sudah bersiap untuk menghadapi mereka. Perkelahian yang terjadi memang tidak terlalu lama. Orang-orang kasar itu pun dengan cepat ditundukkan oleh Sabung Sari dan Gelagah Putih. Mereka yang mencoba untuk melawan terus, ternyata beberapa kali telah terdorong dan terbanting jatuh. Dua di antara mereka telah terguling ke lereng. Untunglah bahwa mereka telah tersangkut pada pohon-pohon perdu. Beberapa saat kemudian, orang-orang kasar itu benar-benar telah menghentikan perlawanan mereka. Mereka sama sekali tidak mengerti bagaimana tubuh mereka telah menjadi merah biru. Orang yang bertubuh raksasa itu pun hampir menjadi pingsan karenanya. Wajahnya menjadi biru bengap. Sebelah matanya menjadi bengkak, sedangkan lambungnya rasa-rasanya akan terputus karenanya. Sedangkan kawan-kawannya pun mengalami nasib yang sama. Sabung Sari dan Gelagah Putih pun kemudian menghentikan perkelahian itu. Kepada orang-orang kasar itu Gelagah Putih telah memerintahkan untuk menolong kedua orang kawannya yang terguling ke dalam lereng pegunungan itu. Kumpulkan kawan-kawanmu, berkata Gelagah Putih kemudian. Laki-laki kasar itu tidak berani melawan lagi. Mereka pun kemudian telah berkumpul dan duduk di rerumputan, sementara Sabung Sari dan Gelagah Putih duduk di atas tonggak-tonggak kayu yang mulai mengering. Nah, kalian berdua sekarang dapat berbicara dengan mereka, berkata Gelagah Putih kepada kedua orang remaja itu. Tetapi belum lagi keduanya mengambil sikap, terdengar suara dari puncak pegunungan. Kalian telah menunjukkan satu sikap yang kurang baik bagi kedua anak asuhanku itu. Orang-orang yang ada di lereng pegunungan itu berpaling. Mereka melihat seseorang menuruni lereng mendekati mereka. Bapak Rudita, desis kedua orang remaja itu berbareng. Sabung Sari dan Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian dengan tersenyum Rudita berkata, "Tetapi aku tidak heran melihat sikap kalian. Kalian tentu telah diajari oleh Agung Sedayu untuk melakukan kekerasan, karena ia tidak melihat cara lain yang lebih baik dari kekerasan." Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, "Tetapi Paman melihat sendiri hasilnya. Mereka baru tunduk setelah kekerasan itu terjadi. Meskipun kekerasan itu sama sekali bukan satu-satunya alat untuk menjelaskan persoalan, namun kadang-kadang kekerasan itu perlu kami lakukan. Apalagi untuk membela diri." Rudita masih saja tersenyum. Katanya, "Semoga pada suatu saat hatimu terbuka. Tetapi baiklah, kami akan melanjutkan perjalanan kami. Sampaikan salamku kepada Agung Sedayu. Ia menjadi semakin mapan sekarang, karena ia telah menjadi lurah prajurit. Tindakan-tindakan yang diambilnya akan dapat mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Tetapi dapat juga sebaliknya," berkata Gelagah Putih. "Jika kedatangan Ki Manuhara di tanah perdikan ini tidak disambut dengan kekerasan, apa yang akan terjadi di tanah perdikan Menoreh? Terutama padukuhan induknya akan menjadi karang abang. Kalian hanya melihat potongan peristiwa dari sebab dan akibat perbuatan manusia sendiri. Nampaknya sudah tidak ada lagi hubungan mesra antara manusia dengan penciptanya serta kasih di antara sesama. Tetapi kita masih berpengharapan bahwa pada suatu saat kasih itu akan menjadi bahasa dalam kehidupan manusia di hadapan Maha Penciptanya." Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Demikian pula Sabung Sari. Ternyata mereka mengerti maksud Rudita. Namun dalam kenyataan yang mereka temui dalam kehidupan, kadang-kadang memang terdapat pertentangan-pertentangan yang tajam. Sebagaimana mereka menunjukkan kasih namun harus dengan kekerasan. Sehingga wujud kehidupan yang manis masih merupakan impian. Demikianlah, sejenak kemudian maka Rudita pun telah mengajak anak-anak asuhan di dalam padepokannya yang menampung anak-anak yatim piatu itu untuk melanjutkan perjalanan. Ketika mereka melangkah menjauh, maka Rudita itu berkata, "Mudah-mudahan kalian semuanya mendapat terang di hati kalian." Sabung Sari dan Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Sambil berpaling kepada orang-orang kasar itu Gelagah Putih berkata, "Pancaran hatinya mudah-mudahan dapat membuka nalar kalian. Hentikan perbuatan kalian, karena mereka mencemaskan bahwa pada suatu saat kalian akan mendapat bencana." Orang-orang itu termangu-mangu. Mereka mengalami satu peristiwa yang tidak mereka mengerti. Jalan pikiran kedua remaja, yang kemudian dibawa oleh seorang yang tidak mereka lihat sebelumnya. Namun kedua orang anak muda yang datang kemudian itu juga aneh bagi mereka. Keduanya memiliki kemampuan berkelahi yang sangat tinggi.
Mereka dalam jumlah yang berlipat ganda, sama sekali tidak mampu mengalahkan keduanya. Namun kemudian keduanya pun tidak berbuat apa-apa pula atas mereka, setelah mereka menyatakan diri mereka kalah dan menyerah. Namun kedua orang anak muda itu masih mengancam. Seorang di antaranya yang disebut salah seorang pemimpin pengawal tanah perdikan itu berkata, "Aku peringatkan agar kalian tidak melanjutkan rencana kalian. Ki Gede Menoreh dan Ki Demang Keleringan tentu tidak akan mengizinkan kalian membuat pemukiman di lereng pegunungan, sementara hutan di lereng itu telah kau tebangi. Sehingga akan sangat berbahaya bagi kalian sendiri. Lebih dari itu, kalian harus membiasakan diri menempuh jalur yang seharusnya berlaku sesuai dengan paugeran. Kalian harus menghubungi dan mohon izin kepada penguasa telatah yang akan kalian pergunakan sebagai tempat pemukiman, karena kalian tidak dapat berbuat menurut kehendak kalian sendiri dalam hidup bebrayan. Di dalam hidup bebrayan, segalanya harus didasari atas kepentingan bersama, saling menghormati, dan tunduk pada paugeran yang sudah dibuat. Jika kalian merasa diri kalian dapat berbuat menurut kehendak dan kepentingan kalian sendiri, maka ada pihak lain yang akan melakukan hal yang sama, dan mungkin akan merugikan kalian, karena kepentingannya bertentangan dengan kepentingan kalian, baik kalian dalam kelompok atau kalian seorang-seorang." Orang-orang itu saling berdiam diri. Namun mereka mulai mendengarkan keterangan Gelagah Putih. Sementara itu Gelagah Putih mulai mengancam lagi. "Aku setiap kali akan mengirimkan peronda untuk melihat, apakah kalian mendengarkan kata-kataku atau tidak. Jika kalian masih memaksa untuk menebangi pepohonan di lereng pegunungan ini, maka para pengawal itu akan bertindak lebih dari yang aku lakukan. Aku juga akan mengirimkan penghubung yang akan menemui Ki Demang Keleringan, yang memberitahukan apa yang telah kalian lakukan di sini." "Jika demikian, apa yang harus kami lakukan?" bertanya seorang yang nampaknya tertua di antara sekelompok orang kasar itu dengan nada dalam. "Bagaimana dengan tempat pemukiman kalian sekarang?" bertanya Gelagah Putih. "Kami sudah tidak dapat tinggal lebih lama lagi," jawab orang itu. "Kenapa? Apakah di kediamanmu sekarang terjadi bencana?" bertanya Sabung Sari. Orang-orang itu menggeleng. Yang tertua di antara mereka berkata, "Bukan bencana. Tetapi tanah yang kami garap sudah menjadi kering, sumber-sumber air pun mengering. Itu namanya juga bencana." "Bencana kekeringan," sahut Sabung Sari. Orang-orang itu mengangguk-angguk lagi. Sementara yang lain berkata, "Bebatuan telah menutup tanah garapan kami. Bebatuan yang longsor dari lereng bukit. Batu-batu padas dan bahkan batu-batu hitam. Dan kalian telah mengulang kembali kesalahan itu. Di sini kalian telah mulai dengan cara yang salah. Bencana itu akan datang lagi pada suatu saat. Seandainya hal itu bukan kalian anggap bencana, namun ternyata telah mengusir kalian dari pemukiman kalian," berkata Sabung Sari. "Jadi apa yang harus kami lakukan?" bertanya orang yang tertua di antara orang-orang itu. "Temuilah Ki Demang Keleringan. Tidak perlu semua orang datang ke Kademangan. Jika demikian akan dapat timbul salah paham. Karena itu, 3 atau 4 orang sajalah yang datang," berkata Sabung Sari kemudian. "Katakan apa yang kalian inginkan. Namun kemudian kalian taati apa yang diperintahkan. Ki Demang akan menempatkan kalian di tempat yang paling baik. Kemudian jadilah anggota keluarga Kademangan yang baik, sebagaimana anggota keluarga Kademangan Keleringan yang lain." "Jika Ki Demang tidak mengizinkan," bertanya orang tertua di antara mereka, "datanglah kepada Ki Gede Menoreh di Tanah Perdikan. Sebelumnya aku akan melaporkan kepadanya apa yang terjadi di sini, sehingga jika kalian datang kepadanya, Ki Gede tidak akan terkejut lagi," berkata Gelagah Putih kemudian. Orang-orang itu mengangguk-angguk. Yang tertua di antara mereka itu pun berkata, "Baiklah. Aku akan menemui Ki Demang di Keleringan. Mudah-mudahan kami mendapatkan izinnya. Jika kalian tidak membawa izinnya, maka kalian tentu akan diusir dengan kekerasan pula," berkata Sabung Sari kemudian. Demikianlah, maka Sabung Sari dan Gelagah Putih pun telah meninggalkan tempat itu. Untunglah bahwa pepohonan yang ditebangi oleh orang-orang itu belum terlalu banyak. Peristiwa itu memang menarik perhatian kedua anak muda itu. Namun pembicaraan mereka justru lebih banyak berkisar pada kedua orang remaja asuhan Rudita. "Kita akan melaporkannya kepada Kakang Agung Sedayu," berkata Gelagah Putih. Namun Sabung Sari justru bertanya,
Apakah tidak lebih tepat kau laporkan hal ini kepada Ki Gede? Maksudmu tentang penebangan hutan itu? Bertanya Gelagah Putih dengan nada tinggi. Iya, jawab Sabung Sari. Bukankah Agung Sedayu sudah mempunyai tugas sendiri di barak pasukan khusus itu? Sementara penebangan hutan itu terjadi di daerah Tanah Perdikan Menoreh. Yang akan aku sampaikan kepada Kakang Agung Sedayu adalah kehadiran Rudita dan kedua orang anak asuhannya itu, jawab Gelagah Putih. Namun seperti dikatakan oleh Gelagah Putih, maka mereka berdua pun kemudian telah menghadap Ki Gede Menoreh untuk memberikan laporan tentang sekelompok orang yang berusaha menebang hutan di lereng pegunungan. Mereka sudah berjanji untuk menghubungi Ki Demang Keringan, Ki Gede. Namun jika Ki Demang tidak mengizinkan, serta tidak bersedia memberi tempat pemukiman bagi mereka, maka aku minta mereka menghubungi Ki Gede, berkata Gelagah Putih kemudian. Baiklah, sahut Ki Gede. Jika mereka benar-benar memerlukan, kita akan dapat memberikan tempat bagi mereka. Syukurlah jika Ki Demang Keringan sudah dapat menyelesaikan persoalan sekelompok orang yang kehilangan tempat tinggalnya itu. Dalam pada itu, Gelagah Putih telah mengusulkan kepada Prastawa untuk mengirimkan peronda sekali-sekali melintasi puncak pegunungan untuk melihat-lihat lereng sebelah barat, yang masih termasuk lingkungan Tanah Perdikan Menoreh yang menghadap ke Kademangan Keringan. Aku perhatikan pendapatmu itu Gelagah Putih, berkata Prastawa. Agaknya selama ini kita memang kurang memperhatikan lereng di sisi barat pegunungan, justru yang menjadi batas wilayah Tanah Perdikan ini, jawab Prastawa. Kepada Ki Gede dan Prastawa, Gelagah Putih memang tidak menyinggung persoalan kedua anak remaja asuhan Rudita itu. Bukan karena Rudita masih mempunyai hubungan darah meskipun agak jauh dengan Ki Gede, namun persoalan Rudita itu tentu tidak akan menarik untuk dibicarakan selain dengan Agung Sedayu, yang justru namanya telah disinggung-singgung oleh Rudita itu sendiri. Di sore hari, setelah Agung Sedayu pulang serta telah mandi dan berbenah diri, Sabung Sari dan Gelagah Putih yang menjadi semakin baik, bahkan hampir sembuh kembali itu, telah ikut pula duduk bersama. Pada kesempatan itulah Gelagah Putih telah menceritakan kembali pertemuannya dengan dua orang remaja yang ternyata adalah asuhan Rudita di rumah yatim piatunya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Agung Sedayu mendengarkan keterangan Gelagah Putih dan Sabung Sari dengan seksama. Sekali-sekali kepalanya mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun tersenyum kecil. Rudita itu telah membawa anak-anak asuhannya pergi. Namun agaknya mereka tidak datang bersama-sama ke tempat itu. Nampaknya kedua anak asuhannya itu sedang menempuh satu perjalanan. Baru kemudian Rudita itu menyusulnya, berkata Gelagah Putih kemudian. Untuk dapat mengerti maksudnya, kita harus memahami jalan pikirannya serta landasan dan pegangan hidupnya. Tanpa memahaminya, maka kita akan sulit untuk dapat mengerti kenapa ia bertingkah laku seperti itu, berkata Agung Sedayu. Aku telah mencoba, desis Sabung Sari. Meskipun agak samar, namun aku mulai melihat sosok Rudita itu setelah aku memperbincangkannya dengan Gelagah Putih. Memang hanya sedikit orang yang mempunyai landasan hidup seperti Rudita. Tetapi ia seorang yang merindukan satu kehidupan yang sebenarnya juga dirindukan oleh setiap orang. Namun banyak di antara kita yang masih berpaling untuk mengagumi kemilaunya kehidupan duniawi, dan berusaha untuk menggapainya dengan cara apapun juga, sahut Agung Sedayu. Sabung Sari mengangguk-angguk, sementara Gelagah Putih berkata. Namun selama masih ada orang yang memanjakan dirinya dengan gemerlapannya warna kehidupan, orang-orang seperti Kakang Agung Sedayu masih diperlukan. Agung Sedayu minarik nafas dalam-dalam. Katanya. Pada suatu saat aku juga pernah bertemu dengan Rudita. Ia menganggap bahwa aku termasuk orang-orang yang membuat padepokannya semakin penuh dengan anak yatim piatu. Dirindukan oleh setiap orang. Namun banyak di antara kita yang masih berpaling untuk mengagumi kemilaunya kehidupan duniawi, dan berusaha untuk menggapainya dengan cara apapun juga, sahut Agung Sedayu. Masih diperlukan waktu untuk menggapai satu kehidupan seperti yang diinginkan oleh Rudita itu, berkata Sabung Sari kemudian. Ya. Tetapi diperlukan beribu-ribu bahkan berjuta-juta Rudita untuk membina dunia ini agar bebas dari nafsu ketamakan manusia, yang justru akan menghancurkan kehidupan manusia itu sendiri. Sabung Sari dan Gelagah Putih mengangguk-angguk. Namun Rudita masih tetap merupakan seorang yang belum dapat dimengerti sepenuhnya pada saat itu.
Tetapi aku tetap memperhatikan pendapatnya, berkata Agung Sedayu kemudian. Ki Jayaraga yang memperhatikan pembicaraan itu pun kemudian berkata, kita memang harus berusaha untuk mengerti. Seandainya aku tidak memiliki ilmu apapun, setidak-tidaknya aku tidak melahirkan beberapa orang jahat yang berilmu tinggi. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat Ki Jayaraga merenungi dirinya sebagaimana sering dilakukan. Setiap kali ia teringat akan murid-muridnya yang telah melanggar dan menginjak-injak nilai-nilai kehidupan, maka hatinya bagaikan telah tersayat. Tidak seorang pun dari murid-muridnya yang terdahulu memenuhi harapannya, menjadi orang yang mampu menjunjung nama perguruannya. Apalagi pengabdian yang tinggi bagi sesamanya. Untuk beberapa saat mereka yang duduk di serambi itu pun terdiam. Masing-masing tengah merenungi perjalanannya hidup mereka sendiri-sendiri. Namun dalam pada itu, selagi mereka masih termangu-mangu dibayangi oleh warna-warna kehidupan, Sekar Mirah telah masuk ke serambi sambil berkata, seorang penghubung telah datang untuk mencari Kakang Agung Sedayu. Ia duduk di pendapa sekarang. Oh, Agung Sedayu pun bangkit. Katanya, marilah, kita temui penghubung itu. Mungkin ada berita yang penting. Ketika aku ada di barak tadi, masih belum ada masalah apapun yang aku dengar, sehingga aku meninggalkan barak pada waktu seperti biasanya. Tetapi agaknya ada persoalan baru yang datang setelah Kakang meninggalkan barak itu, sahut Sekar Mirah. Bersama Ki Jayaraga, Gelagah Putih dan Sabung Sari, maka Agung Sedayu pun telah pergi ke pendapa untuk menemui penghubung yang baru datang dari baraknya. Setelah duduk pula, maka Agung Sedayu pun bertanya, apakah ada yang penting yang ingin kau sampaikan? Ya Ki Lurah, jawab penghubung itu. Ada 2 orang penghubung datang dari Mataram. Apakah mereka tidak mau kau bawa kemari? Bertanya Agung Sedayu. Atau mereka menganggap perlu aku datang ke barak? Mereka akan datang kemari sebentar lagi, setelah mandi dan makan. Aku mendahului mereka untuk memberitahukan kepada Ki Lurah bahwa penghubung itu akan datang kemari, agar Ki Lurah sempat menemui mereka, jawab penghubung itu. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah, aku akan menunggunya. Apakah mereka belum mengatakan sesuatu? Belum Ki Lurah. Mereka akan berbicara langsung dengan Ki Lurah sendiri, jawab penghubung itu pula. Demikianlah, maka mereka pun telah menunggu sejenak sambil berbincang tentang berbagai masalah yang tumbuh dan berkembang di tanah perdikan itu, termasuk orang-orang yang menebangi pepohonan di lereng-lereng pegunungan. Ternyata bahwa Agung Sedayu pun menaruh perhatian terhadap peristiwa itu. Meskipun peristiwa itu lebih banyak menjadi beban Ki Gede Menoreh, namun Agung Sedayu tidak dapat mengabaikannya sepenuhnya. Dalam pada itu, beberapa saat kemudian kedua penghubung dari Mataram itu telah datang, diantar oleh seorang prajurit dari barak pasukan khusus itu. Setelah mereka duduk di pendapa, maka kedua penghubung itu pun langsung menyampaikan pesan yang dibawanya dari Ki Wirayuda di Mataram, tentang orang-orang yang sedang mereka cari. Dengan nada rendah salah seorang dari kedua penghubung itu berkata, sekelompok prajurit yang sedang meronda telah menjumpai orang kerdil yang pernah dilaporkan berada di tanah perdikan ini. Apakah orang itu dapat ditangkap? Bertanya Agung Sedayu. Penghubung itu menggeleng. Katanya, tidak Ki Lurah. Sekelompok peronda itu tidak mampu menangkapnya. Orang kerdil itu mampu meloncat melenting seperti seekor belalang. Bahkan dari 6 orang peronda, 4 orang telah dilukainya. Seorang di antaranya parah. Meskipun setelah ditangani oleh seorang tabib yang baik, maka nyawanya tidak lagi terancam. Namun nampaknya orang kerdil itu tidak menghiraukan apakah lawan-lawannya akan mati atau tidak. Jadi bagaimana kesan peronda yang telah menjumpainya itu? Apakah ia orang yang sangat berbahaya atau tidak, sementara ia tentu orang yang berilmu tinggi, bertanya Agung Sedayu. Menurut para peronda, orang kerdil itu adalah orang yang sangat berbahaya. Ia memang tidak mau membunuh seorang pun di antara para peronda itu meskipun ada di antaranya yang terluka parah. Namun bukan berarti bahwa orang itu tidak berbahaya, jawab penghubung itu. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, dengan demikian kita yakin bahwa orang kerdil itu dan Ki Manuhara masih berada di Mataram. Pada suatu saat ia akan muncul lagi di tanah perdikan ini. Namun yang masih belum jelas, apakah sebenarnya maksud orang itu membuat kekacauan di Mataram.
Ketika mereka gagal mengacaukan permainan di alun-alun karena Sabung Sari dan Gelagah Putih berhasil menguasai lembu-lembu jantan yang mengamuk, maka mereka berusaha menyingkirkan Sabung Sari dan Gelagah Putih. Bahkan setelah Sabung Sari dan Gelagah Putih berada di tanah perdikan ini, mereka masih juga memburunya. Pesan Ki Wirayuda memang demikian. Agar tanah perdikan ini tetap berhati-hati, berkata penghubung itu. Lalu katanya pula, dendam mereka kepada Sabung Sari tentu masih belum padam. Dalam pada itu, Ki Wirayuda masih memerintahkan para anggota Gajah Liwung masih tetap diam untuk sementara. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, terima kasih atas keterangan ini. Aku berharap bahwa Ki Wirayuda selalu menghubungi kami di tanah perdikan ini. Sebaliknya jika ada sesuatu yang penting terjadi di sini, kami akan melaporkannya ke Mataram, khususnya kepada Ki Wirayuda. Penghubung itu mengangguk-angguk. Katanya pula, Ki Wirayuda juga selalu memberikan laporan secara khusus langsung kepada Ki Patih Mandaraka, yang pernah mendapat serangan langsung dari orang-orang yang telah mengacaukan Mataram. Syukurlah, berkata Agung Sedayu. Ki Patih tentu memperhatikan persoalan ini dengan sungguh-sungguh. Setidaknya Ki Patih tentu masih selalu berjaga-jaga menghadapi segala kemungkinan, sebagaimana tiba-tiba saja terjadi atas istananya itu. Demikianlah, untuk beberapa saat mereka masih berbincang. Rara Wulan pun telah menyuguhkan hidangan bagi tamu-tamunya di pendapa. Minuman hangat dan beberapa potong makanan. Ternyata para penghubung itu berada di rumah Agung Sedayu cukup lama. Baru menjelang tengah malam mereka minta diri untuk kembali ke barak pasukan khusus, karena mereka bermalam di barak itu. Besok pagi-pagi mereka akan kembali ke Mataram. Nah, selamat jalan. Hati-hati di perjalanan, berkata Agung Sedayu. Jika kau besok berangkat pagi-pagi benar, mungkin aku belum datang ke barak itu. Terima kasih Ki Lurah, jawab salah seorang dari penghubung itu. Nampaknya kami akan sering datang kemari. Sepeninggal para penghubung itu, Sekar Mirah dan Rara Wulan justru telah ikut duduk-duduk di pendapa pula. Agung Sedayu telah memberitahukan kepada mereka, bahwa orang kerdil yang oleh Ki Jayaraga disebut Bajang Engkrek itu ternyata masih berkeliaran di Mataram. Kalian pun harus berhati-hati. Mungkin mereka masih akan muncul di tanah perdikan ini, berkata Agung Sedayu pula. Sekar Mirah dan Rara Wulan mengangguk-angguk. Namun mereka menyadari, bahwa mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa di hadapan orang-orang yang berilmu sangat tinggi seperti Ki Manuhara, dan barangkali juga Bajang Engkrek itu. Namun demikian mereka pun juga menyadari, bahwa mereka bukannya orang yang tidak mempunyai kemampuan sama sekali. Ketika kemudian malam menjadi semakin larut, ketika di gardu terdengar kentongan yang memberikan isyarat bahwa tengah malam telah mereka lampaui, maka mereka pun segera masuk kembali ke ruang dalam. Mereka pun kemudian telah memasuki bilik mereka masing-masing. Sementara Gelagah Putih sempat pergi ke belakang untuk melihat pembantu di rumah Agung Sedayu itu. Ternyata anak itu sedang bersiap-siap untuk turun ke sungai. Kenapa baru tengah malam kau sudah akan turun ke sungai? Bertanya Gelagah Putih. Aku tidak dapat tidur, jawab anak itu. Sebaiknya tidak usah setiap hari turun ke sungai, berkata Gelagah Putih. Bukankah ikan tidak lagi banyak singgah di Pleridan kita yang sudah terlalu tua itu? Kau yang malas. Jika kau tidak ingin turun, biarlah aku turun sendiri. Apa pula bedanya Pleridan yang sudah tua dan yang baru? Justru yang telah tua itu pematangnya sudah menjadi rapat. Bukankah kau tahu juga bahwa semakin tua Pleridan itu, pematangnya justru menjadi semakin baik, jawab anak itu. Blaga Puri Tersenyum. Katanya. Kau benar. Maksudku, kau tidak perlu memaksa diri untuk turun ke sungai seperti malam ini. Dinginnya bukan main. Tetapi anak itu tidak menghiraukan lagi. Ia pun kemudian membawa cangkul dan kepis keluar melalui pintu butulan. Gelagah Putih hanya sempat menggelengkan kepalanya. Namun ia kagum akan niat anak itu. Ia sama sekali tidak menjadi jemu menutup Pleridan setiap malam. Padahal, kawan-kawannya yang bersama-sama mulai, satu persatu telah menghentikan kesenangannya itu. Bahkan orang-orang lain yang muncul kemudian pun telah berganti orang pula. Namun Gelagah Putih pun kemudian telah masuk ke dalam biliknya. Agaknya ia pun merasa lelah, sehingga tidak mengikuti pembantunya turun ke sungai. Pagi-pagi Gelagah Putih bangun seperti biasanya, sebelum sinar matahari yang pertama menyentuh dedaunan.
Ketika ia pergi ke bagian belakang rumah, ia pun melihat pembantu rumah itu terbangun pula. Ketika ia melihat Gelagah Putih, maka ia pun berkata, "Untunglah aku tidak mendengarkan kata-katamu. Jika aku urung turun ke sungai, aku tentu akan menyesal." "Kenapa?" bertanya Gelagah Putih. "Aku mendapat ikan hampir 2 kali lipat dari biasanya," jawab anak itu. Lalu katanya pula, "Lihat sendirilah jika kau tidak percaya. Separuh di antaranya ternyata udang." Blaga Putih tersenyum. Katanya. "Untunglah bahwa kau tidak mau mendengar kata-kataku. Tetapi kebetulan ini tidak berlaku setiap kali." Anak itu tidak menjawab meskipun nampak ia bersungut-sungut. Dalam pada itu, ketika Gelagah Putih masih menimba air untuk mengisi jambangan di Pakiwan, Ki Jayaraga sempat berbicara dengan Agung Sedayu. Meskipun hanya berdiri di sebelah pintu peringgitan, namun nampaknya ia bersungguh-sungguh. Ternyata dahi Agung Sedayu pun telah berkerut pula. Ia pun mendengarkan pendapat Ki Jayaraga dengan sungguh-sungguh pula. "Jika kau sependapat Nger, akan segera mulai," berkata Ki Jayaraga kemudian. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya. "Apakah menurut penilaian Ki Jayaraga, Gelagah Putih tidak masih terlalu muda untuk menerima ilmu yang dahsyat itu?" "Tidak," jawab Ki Jayaraga. "Meskipun umurnya masih muda, tetapi pengalamannya seakan-akan telah mendorongnya lebih cepat menjadi dewasa penuh. Sebenarnya anak itu telah kehilangan sebagian dari masa mudanya. Namun sesuai dengan sifat dan wataknya, maka ia memang seorang yang tekun pada ilmu dan tanggap akan lingkungannya. Ia tidak terjerat kepada kesenangan anak-anak muda sebayanya. Namun ia lebih banyak mencoba memahami kehidupan." Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, "Tetapi aku mohon Ki Jayaraga mengadakan penjajagan-penjajagan, agar tidak menyesal di kemudian hari. Murid-murid Ki Jayaraga yang terdahulu nampaknya juga terlalu cepat menerima ilmu yang tinggi sebelum jiwanya masak benar. Sehingga akibat-akibatnya tidak menguntungkan sama sekali bagi semua pihak." Ki Jayaraga menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, "Kau benar Nger. Tetapi untuk yang satu ini, aku melihat perbedaan dasar pada sifat dan wataknya. Meskipun demikian Nger, aku mohon Angger Agung Sedayu bersedia ikut menilai anak itu dari segi kewadagan dan kajian, apakah ia sudah pantas untuk menerima aji sigar bumi. Karena sebenarnya lah aku mencemaskannya, karena Ki Manuhara selalu memburunya. Sehingga pada suatu saat anak itu akan dijumpainya seorang diri, sehingga Gelagah Putih kehilangan kesempatan untuk mempertahankan diri." Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, "Aku juga tidak mau kehilangan anak itu." Ia berhenti sejenak, lalu, "Baiklah. Aku akan membantu Ki Jayaraga untuk mengamati keadaan anak itu. Baik wadaknya maupun jiwanya, apakah ia sudah pantas untuk menerima ilmu yang dahsyat itu." Ketika kemudian setelah makan pagi Agung Sedayu pergi ke barak pasukan khusus sebagaimana biasanya, maka hatinya selalu digelitik oleh maksud Ki Jayaraga. Ia dapat mengerti bahwa Ki Jayaraga mencemaskan nasib Gelagah Putih, sebagaimana ia juga mencemaskannya. Tetapi bukan hanya Gelagah Putih. Nasib Sabung Sari pun mencemaskannya juga. Sementara itu, untuk beberapa saat keadaan terasa tenang. Meskipun demikian setiap kali Agung Sedayu menerima pemberitahuan dari Mataram, bahwa orang Kerdil itu masih sering nampak di Mataram. Pada suatu saat, 2 orang penghubung yang datang ke barak pasukan khusus telah memberitahukan bahwa orang Kerdil itu pernah dilihat bersama seorang yang umurnya sudah lebih dari setengah abad. Namun badannya masih nampak kokoh dan kuat. "Agaknya orang itulah yang bernama Ki Manuhara," berkata Agung Sedayu yang meskipun tidak terlalu pasti. "Mungkin sekali," jawab penghubung itu. "Namun para peronda sangat sulit untuk menangkap mereka." "Sia-sia saja untuk menangkapnya," berkata Agung Sedayu. "Lebih baik mereka diawasi oleh petugas sandi tanpa mengusiknya," berkata Agung Sedayu kemudian. "Ya," jawab penghubung itu. Tugas berikutnya memang diserahkan kepada petugas sandi tanpa berusaha untuk menangkapnya. Namun jika pada suatu saat sekelompok peronda menjumpai mereka, maka rasa-rasanya peronda itu akan merasa bersalah jika mereka tidak berbuat sesuatu. Meskipun mereka sadar bahwa mereka tidak akan mungkin menangkap keduanya atau salah seorang di antara mereka.
Sedangkan yang terjadi kemudian biasanya para peronda itu mengalami luka-luka. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Kecemasannya tentang keselamatan Gelagah Putih semakin mencengkamnya. Namun ia tidak dapat berusaha menyelamatkan Gelagah Putih tanpa memberikan bantuan sama sekali kepada Sabung Sari. Tetapi diperlukan waktu yang cukup, berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Ketika Agung Sedayu kemudian bertemu dengan Ki Jayaraga di rumah, sambil menyampaikan keterangan tentang orang kerdil yang masih dijumpai di Mataram, Agung Sedayu pun bertanya. Berapa lama diperlukan waktu untuk mewariskan Aji Sigar Bumi itu kepada Gelagah Putih? Landasan ilmu Gelagah Putih telah lengkap, berkata Ki Jayaraga. Tidak ada kesulitan lagi bagi dirinya untuk memahami ilmu terbaik yang pernah aku pelajari itu. Aji Sigar Bumi. Ia hanya tinggal menjalani laku untuk mendapatkan kemampuan menyalurkan puncak kemampuannya sehingga mencapai inti dari ilmu yang telah dikuasainya. Getaran yang kemudian meledak itu akan menimbulkan hentakan yang mengungkapkan Aji Sigar Bumi. Sampai saat ini Gelagah Putih telah mampu mengungkapkan getar kekuatan bumi, api, udara dan air. Sehingga karena itu, maka langkah ke Aji Sigar Bumi tidak akan terlalu panjang lagi. Rasa-rasanya seperti sudah disiapkan lajur-lajur jangkat, yang tinggal memilihnya menjadi juntai cambuk yang memiliki kemampuan yang tinggi. Katakanlah, seperti juntai cambukmu itu, Ngger. Agung Sedayu mengangguk-angguk kecil. Sementara itu Ki Jayaraga berkata selanjutnya. Apalagi Gelagah Putih telah pernah berhubungan dengan Raden Rangga, sehingga landasan kemampuan Gelagah Putih seakan-akan berada beberapa lapis lebih tinggi dari landasan kemampuan orang lain. Karena itu, dengan menyerap ilmu yang sama, kemampuan Gelagah Putih menjadi lebih tinggi karenanya. Apalagi Gelagah Putih telah memiliki berbagai macam ilmu di dalam dirinya. Terakhir ia telah diakui sebagai salah seorang penerus ilmu dan perguruan orang bercambuk. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, jika Ki Jayaraga menganggap bahwa Gelagah Putih telah mampu mewarisi ilmu Ki Jayaraga yang sangat tinggi itu, maka aku pun tidak berkeberatan. Anak itu telah pula sampai ke puncak ilmu dari perguruan Kisadewa, sementara ia sudah memiliki dasar ilmu dari perguruan orang bercambuk. Aku akan menjajaginya langsung di sanggar, berkata Ki Jayaraga. Jika ternyata wadak dan jiwanya belum matang untuk menerima warisan ilmu itu, maka aku tidak akan memaksanya. Agung Sedayu masih mengangguk-angguk. Aku juga akan ikut ke sanggar pada kesempatan itu, berkata Agung Sedayu kemudian. Namun kemudian katanya pula. Tetapi jika Ki Jayaraga sependapat, aku ingin meningkatkan kemampuan Sabung Sari. Meskipun tidak sepenuhnya. Aku hanya ingin meningkatkan daya tahannya serta kemampuannya melepaskan tenaga dalamnya. Dengan demikian, maka kemampuan ilmunya seakan-akan telah meningkat pula. Kemampuannya menyerang dengan sorot matanya merupakan modal yang sangat berharga baginya. Meskipun semula Sabung Sari berdiri di sisi yang hitam, namun perkembangan wataknya telah menggesernya sehingga ia telah ikut melawan kekuatan hitam itu. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Dengan nada dalam ia berkata, satu rencana yang sangat baik. Angger Sabung Sari tentu akan menjadi jemu jika ia harus menunggui Gelagah Putih menjalani laku. Namun jika ia sendiri juga meningkatkan kemampuannya dengan cara apapun juga, maka ia akan merasa keberadaannya di tanah perdikan ini mempunyai arti pula. Ternyata kedua orang yang berilmu sangat tinggi itu telah sepakat untuk segera mulai dengan peningkatan ilmu sebagaimana telah mereka bicarakan. Jika keduanya telah bertekad bulat, maka keduanya akan membicarakannya dengan Gelagah Putih sendiri. Anak itu harus benar-benar bersiap untuk menerima warisan ilmu yang sangat tinggi itu. Bukan saja kewadagannya, tetapi juga secara jiwani. Dalam pada itu, selagi keduanya merencanakan untuk melihat kematangan wadak dan jiwa Gelagah Putih, maka di tanah perdikan menoreh telah datang pula laporan, bahwa telah dilihat seorang kerdil bersama dengan seorang yang umurnya sudah lebih dari setengah abad, namun masih nampak tegar dengan mata yang bagaikan mata burung hantu. Karena itu, dengan segera Agung Sedayu telah menghadap Ki Gede serta menyatakan pendapatnya, agar Ki Gede memerintahkan para pengawal untuk selalu bersiap-siap melebihi yang pernah mereka lakukan. Orang-orang itu sangat berbahaya Ki Gede, berkata Agung Sedayu kemudian. Ki Gede mengangguk-angguk. Katanya, ya, kita tidak mempunyai pilihan lain. Tanah perdikan ini harus menunjukkan bahwa tanah perdikan ini bukan ladang perburuan yang lunak bagi mereka berdua.
Terima kasih Ki Gede, jawab Agung Sedayu. Meskipun sebab dari kekacauan yang akhir-akhir ini timbul di Tanah Perdikan adalah karena kehadiran Gelagah Putih dan Sabung Sari. Tetapi tanggung jawab atas isi Tanah Perdikan ini tetap ada di tangan Kungger, jawab Ki Gede menoreh. Terima kasih Ki Gede, sahut Agung Sedayu. Selain para pengawal, aku juga akan menyiapkan para prajurit dan pasukan khusus. Bagaimanapun juga pasukan itu juga berada di Tanah Perdikan ini. Karena itu maka kami tidak boleh berpangku tangan membiarkan Tanah Perdikan ini dalam kegelisahan. Sebenarnya lah, ketika Agung Sedayu berada di baraknya, ia telah langsung memberikan perintah untuk menyusun kelompok-kelompok prajurit pilihan yang dapat bergerak setiap saat, khususnya menghadapi orang-orang berilmu tinggi. Pasukan terpilih dari antara para prajurit dari pasukan khusus itu telah dipersenjatai dengan senjata jarak jauh. Mereka telah dilatih secara khusus untuk dengan cepat mampu mempergunakan busur dan anak panah. Yang lain lembing dan tombak, serta melontarkan pisau belati dari jarak tertentu. Kepada kelompok terpilih itu Agung Sedayu berkata, "Kalian tidak akan mampu mendekati orang yang berilmu sangat tinggi itu. Selain mereka mampu bermain-main dengan udara panas, mereka pun memiliki ilmu yang dapat menjangkau lawan tanpa menyentuhnya." Para prajurit itu segera mengerti, karena mereka pun mengetahui bahwa Agung Sedayu pun mampu melakukannya pula. Untuk meyakinkan para prajurit dari pasukan khusus yang terpilih itu, Agung Sedayu telah memberikan latihan-latihan khusus pula. Mereka pun diperintahkan untuk mempertajam kemampuan bidik mereka, sehingga serangan mereka dari jarak jauh itu akan dapat berarti pula. Persiapan-persiapan yang sama telah diberikan kepada kelompok-kelompok pengawal pilihan di Banjar Tanah Perdikan itu. Gelagah Putih dan Sabung Sari langsung menangani latihan-latihan itu bersama Prastawa. Dua kelompok pengawal pilihan telah menjalani latihan-latihan yang berat. Namun dalam pada itu, tanpa disadari, Gelagah Putih selalu berada dalam pengamatan Ki Jayaraga dan Agung Sedayu, untuk menilai apakah ia sudah pantas untuk menerima puncak kemampuan dari perguruan Ki Jayaraga. Namun kehadiran Bajang Engkrek dan Ki Manuhara di Tanah Perdikan menoreh seakan-akan telah mendorong Ki Jayaraga untuk dengan segera mengamankan Gelagah Putih. Meskipun seandainya Gelagah Putih baru akan menguasai dasarnya saja dari Aji Sigar Bumi, namun dasar dari kemampuan ilmu itu dipadu dengan ilmu yang telah dimiliki oleh Gelagah Putih yang pernah menjadi sahabat Raden Rangga itu, akan mampu setidak-tidaknya menyelamatkan nyawanya. Ilmu itu di dalam diri Gelagah Putih akan berkembang sesuai dengan pengalamannya. Pengalaman kewadagan dan pengalaman kajiwan. Ketika pada suatu malam Agung Sedayu dan Ki Jayaraga duduk di serambi sementara Gelagah Putih dan Sabung Sari berada di peringgitan, maka Ki Jayaraga telah menyampaikan kesimpulan pengamatannya atas Gelagah Putih kepada Agung Sedayu. "Anak itu sudah cukup matang," berkata Ki Jayaraga. "Aku telah mengujinya di sanggar, sementara apa yang dilakukan sehari-hari juga menunjukkan kematangan jiwanya." Ia segera tanggap atas laporan kehadiran orang kerdil itu di Tanah Perdikan menoreh. Ia segera menyiapkan dua kelompok pengawal pilihan sebagaimana Angger Agung Sedayu lakukan atas para prajurit dari pasukan khusus itu. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, "Sebenarnya aku pun tidak melihat keberatan apapun juga seandainya Gelagah Putih itu akan menerima warisan Aji Sigar Bumi. Nampaknya ia memang sudah cukup matang. Satu-satunya persoalan yang menjadi pertimbangan adalah umurnya yang masih muda. Umurnya yang muda itu telah diimbangi dengan kematangan jiwanya. Mungkin Gelagah Putih termasuk anak muda yang terlalu cepat dewasa. Tetapi itu sudah terjadi. Selain latar belakang kehidupan anak itu sendiri yang kemudian membentuk sifat dan wataknya, maka pergaulannya dengan Raden Rangga telah ikut serta menentukan perkembangan jiwanya." "Jika demikian," berkata Agung Sedayu kemudian, "baiklah kita sekali lagi melihat tingkat kemampuan kewadagan Gelagah Putih di sanggar." Demikianlah, sebagaimana dikehendaki oleh Agung Sedayu maka Gelagah Putih telah diminta untuk menunjukkan kemampuan kewadagannya di sanggar. Sabung Sari telah dipersiapkan pula untuk menyaksikan seberapa jauh batas kemampuan Gelagah Putih. Ketika matahari menyusup di batas cakrawala di senja hari, maka Gelagah Putih telah bersiap di dalam sanggar. Agung Sedayu, Ki Jayaraga dan Sabung Sari telah berada di dalam sanggar itu pula. Untuk beberapa saat Gelagah Putih telah bersiap-siap. Kemudian memusatkan nalar dan budinya untuk memasuki satu latihan yang akan dipergunakan oleh Ki Jayaraga dan Agung Sedayu untuk mengukur batas kemampuan kewadagannya.
Karena itu, maka sejenak kemudian Gelagah Putih pun telah diberi isyarat oleh Ki Jayaraga untuk memulainya. Demikianlah, sejenak kemudian Gelagah Putih pun telah memulainya. Kakinya berloncatan dengan tangkasnya, sementara kedua tangannya bergerak dengan mantap. Seolah-olah gerak tangannya telah mampu menggetarkan udara di sekitarnya. Latihan itu pun berlangsung semakin lama semakin cepat. Namun juga terasa semakin kuat. Keringat pun mulai membasahi tubuh Gelagah Putih. Kakinya yang tangkas dan tangannya yang cekatan telah menunjukkan betapa anak muda itu memiliki ilmu yang sangat tinggi. Ternyata Sabung Sari yang ikut menyaksikan latihan itu menjadi heran. Ia sudah cukup lama bersama Gelagah Putih dalam kelompok yang diberi nama Gajah Liwung. Berdua mereka telah bersama-sama memasuki arena pertempuran melawan orang-orang berilmu tinggi. Yang terakhir pertempuran di halaman rumah Agung Sedayu, yang menyebabkan Gelagah Putih terluka di pundaknya, sehingga ketika luka itu sembuh, bekasnya tidak dapat hilang bersih seperti sedia kala. Masih nampak bintik-bintik kecil di pundak Gelagah Putih itu. Namun Sabung Sari belum pernah melihat tataran ilmu Gelagah Putih yang sebenarnya. Baru saat itu ia melihat dengan jelas, betapa anak muda itu sudah mempunyai alas ilmu yang tinggi, lebih tinggi dari dugaannya semula. Agung Sedayu dan Ki Jayaraga mengangguk-angguk melihat tingkat kemampuan Gelagah Putih. Bahkan di dalam dirinya terpadu unsur-unsur gerak yang bersumber dari beberapa perguruan tanpa saling mengganggu. Bahkan justru saling mendukung. Pada Gelagah Putih nampak bahwa ia pernah mewarisi ilmu dari perguruan Ki Sadewa, dari perguruan orang bercambuk dan dari perguruan Ki Jayaraga. Sifat-sifat yang agak nakal bahkan nampak juga, karena pengaruh Raden Rangga. Namun dari Raden Rangga pula, Gelagah Putih seakan-akan mendapat alas kemampuan yang tinggi. Agung Sedayu dan Ki Jayaraga membiarkan Gelagah Putih untuk berlatih beberapa lama. Bahkan di luar sadar, malam pun telah menjadi semakin dalam. Sehingga ketika terdengar kentongan berbunyi dengan nada darah muluk di tengah malam, Agung Sedayu dan Ki Jayaraga bersepakat untuk menghentikan latihan itu. Gelagah Putih yang telah melepaskan tenaga yang besar untuk melakukan latihan dengan bersungguh-sungguh, memang mulai menjadi letih. Namun Gelagah Putih merasa sedikit berbangga oleh pujian Ki Jayaraga dan Agung Sedayu sebagai gurunya. Apalagi Sabung Sari. Dengan jujur ia berkata, "Aku tidak mengira bahwa ternyata ilmumu jauh melampaui kemampuanku. Aku yakin bahwa aku telah mulai lebih dahulu darimu. Namun apa yang aku capai, sama sekali tidak berarti dibanding dengan apa yang telah kau kuasai dalam waktu yang tentu lebih singkat dari waktu yang aku pergunakan. Namun sudah tentu aku tidak heran, bahwa kedua gurumu juga jauh lebih baik dari guruku yang berangkat dari ilmu hitam. Dan beruntunglah aku, bahwa aku tidak terhisap ke dalam anutan hidup yang dianut oleh guruku. Untuk itu aku wajib berterima kasih kepada Agung Sedayu." "Ah," sahut Agung Sedayu. "Yang terjadi sudah lama lewat." Sabung Sari menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak dapat ingkar bahwa ketika ia bertemu dan berusaha menundukkannya, kelebihan Agung Sedayu masih belum terlalu jauh daripadanya. Namun kemudian jarak itu menjadi semakin panjang, dan bahkan Sabung Sari tidak lagi tahu perbandingan ilmunya dengan Agung Sedayu, yang rasa-rasanya tidak akan dapat diukur lagi. Ketika kemudian Ki Jayaraga mempersilahkan Gelagah Putih beristirahat, Agung Sedayu berkata, "Besok kami akan melihat kau berlatih di luar. Kami akan mengetahui sejauh mana kekuatan serta daya lontar ilmu yang telah kau kuasai." Gelagah Putih hanya mengangguk saja. Sebenarnya lah ia ingin tahu, untuk apa ia harus menunjukkan batas kemampuan puncaknya kepada kedua orang gurunya, karena Ki Jayaraga masih belum mengatakan untuk apa ia harus melakukannya. Namun Ki Jayaraga ternyata agak meragukannya. Ketika mereka kemudian keluar dari sanggar, Ki Jayaraga berkata, "Apakah tidak mungkin Bajang Engkrek itu sempat mengintip latihan itu? Aku kira ia tidak akan mengetahui rencana kita. Kita justru berangkat dari rumah ketika hari masih terang, sehingga kita yakin bahwa tidak ada orang yang mengikuti kita sampai ke lereng bukit yang terasing," jawab Agung Sedayu. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Ia pun ternyata sependapat dengan Agung Sedayu, bahwa mereka dapat mengatur agar tidak ada orang yang sempat mengetahui apa yang mereka lakukan di lereng. Malam itu Gelagah Putih masih sempat beristirahat. Setelah mandi dan minum minuman hangat yang disediakan oleh Rara Wulan, maka Gelagah Putih pun segera masuk ke dalam biliknya.
Di hari berikutnya, Gelagah Putih dan Sabung Sari telah berada kembali di antara para pengawal khusus yang dipilih oleh keduanya. Kelompok pengawal yang terpilih itu telah mengadakan latihan-latihan yang berat untuk menghadapi orang berilmu tinggi dengan kelompok mereka. Mereka ditempa untuk memanfaatkan senjata jarak jauh. Agaknya kedua orang itu tidak memiliki ilmu kebal sebagaimana Kakang Agung Sedayu, berkata Gelagah Putih kepada para pengawal itu. Lalu katanya pula, karena itu, jika bidikan kalian dapat mengenainya, maka mereka akan terluka. Dengan demikian meskipun kalian tidak memiliki ilmu yang sepadan dengan mereka, namun jika kalian mampu melawan dalam kelompok yang cukup, maka setidak-tidaknya kalian akan dapat mengusirnya, atau bertahan sambil menunggu datangnya bantuan. Tentu saja jika kalian sempat mengirimkan isyarat dengan cara apapun. Dengan kentongan, dengan panah sendaren atau dengan panah api. Para pengawal itu memperhatikan dengan sungguh-sungguh semua petunjuk dan pemberitahuan. Juga perintah-perintah. Demikianlah, Gelagah Putih dan Sabung Sari yang telah tenggelam dalam kesibukan di siang hari itu, maka ketika matahari menjadi semakin rendah, mereka harus sudah bersiap untuk bersama-sama dengan Agung Sedayu dan Ki Jayaraga pergi ke punggung perbukitan untuk melakukan latihan-latihan khusus. Terutama bagi Gelagah Putih yang tengah diamati kematangan wadak dan jiwanya. Demikian mereka sampai di punggung bukit, maka Agung Sedayu dan Ki Jayaraga telah meyakini bahwa tidak ada orang yang sempat mengikuti mereka. Karena itu maka sejak menjelang senja, mereka pun telah mempersiapkan diri. Seperti yang direncanakan, demikian malam turun, Gelagah Putih pun segera mulai dengan latihan-latihannya. Seperti ketika ia melakukan latihan di sanggar, mula-mula ia mulai dengan gerakan yang sederhana. Namun kemudian semakin lama semakin cepat. Bahkan sebagaimana disiapkan oleh gurunya, maka Gelagah Putih pun memang telah mempersiapkan dirinya untuk sampai pada kemampuan puncaknya. Ketika saatnya sudah sampai, maka Gelagah Putih pun segera mengerahkan segenap kemampuannya. Memusatkan nalar budinya dan mulai dengan penguasaan diri, membangunkan ilmu-ilmu yang telah dikuasainya. Berturut-turut Gelagah Putih telah melepaskan serangan dengan mempergunakan puncak kemampuannya atas batu-batu padas yang telah ditunjuk sebagai sasaran oleh Ki Jayaraga. Gempuran kekuatan ilmu Gelagah Putih tanpa menyentuh sasaran telah menggetarkan hati para gurunya. Lebih-lebih lagi Sabung Sari. Ia menjadi semakin kagum terhadap anak muda yang hampir setiap hari bersamanya itu. Namun Sabung Sari belum pernah mendapat kesempatan untuk menyaksikan puncak kemampuan ilmunya sebagaimana disaksikannya saat itu. Dalam pertempuran ia memang sudah sering melihat kelebihan Gelagah Putih. Tetapi tidak secermat saat itu. Bagaimana serangan anak muda itu mampu meruntuhkan batu-batu padas di lereng pegunungan. Suaranya yang gemuruh menunjukkan betapa besar tenaga yang mampu dilontarkan oleh anak muda itu. Agung Sedayu dan Ki Jayaraga menarik nafas dalam-dalam. Mereka memang menjadi semakin yakin bahwa Gelagah Putih sudah pantas untuk menerima warisan puncak kemampuan ilmu Ki Jayaraga, meskipun Agung Sedayu belum berniat untuk menurunkan puncak ilmu dari perguruan orang bercambuk, yang dikuasainya sebagian besar dari kitab Kiai Gringsing yang ditinggalkan untuk murid-murid utamanya. Sedikit lewat tengah malam, maka latihan itu pun segera diakhiri. Gelagah Putih memang menjadi sangat letih. Namun apa yang telah ditunjukkan kepada kedua gurunya benar-benar telah memberikan kepuasan kepada mereka. Marilah kita pulang, berkata Agung Sedayu kemudian. Mereka memang tidak banyak bercakap-cakap lagi ketika kemudian menuruni tebing perbukitan. Apalagi Gelagah Putih, yang merasa dirinya sedang dinilai oleh kedua orang gurunya. Seperti malam sebelumnya, maka Gelagah Putih pun demikian sampai di rumah langsung pergi ke Pakiwan. Keringatnya memang sudah mengering di perjalanan, dalam silirnya angin malam. Setelah mandi dan berbenah diri, maka Gelagah Putih masih sempat minum minuman hangat yang dapat menyegarkan tubuhnya kembali. Kemudian setelah beristirahat sejenak, ia pun segera pergi ke biliknya untuk beristirahat di sisa malam itu. Sabung Sari dengan kekaguman di hati telah berada di dalam biliknya pula. Untuk beberapa saat ia masih membayangkan bagaimana Gelagah Putih mampu menggugurkan batu-batu padas di tebing pegunungan dengan suara yang gemuruh. Namun dalam pada itu, Agung Sedayu dan Ki Jayaraga masih duduk di peringgitan. Mereka masih berbincang dengan mendalam tentang rencana mereka untuk mewariskan aji sigar bumi kepada Gelagah Putih. Kita tidak boleh terlambat, berkata Ki Jayaraga. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, aku mengerti.
Apalagi kedua orang yang kita cemaskan itu mulai berkeliaran lagi di tanah perdikan menoreh. Nah, jika demikian bukankah sudah waktunya aku mewariskan ilmu itu kepadanya? Beri waktu kepadaku untuk menuntun Gelagah Putih menjalani laku. Ia harus berada di sanggar selama 10 hari. Ia hanya boleh keluar untuk minum dan makan di tengah malam. Sebelum fajar, ia harus sudah berada di sanggar kembali. Setelah itu, maka selama 3 hari ia harus pati geni. Baru kemudian ia akan dapat menguasai Aji Sigar Bumi. Laku yang harus dijalani memang berat. Sementara itu, aku harus menyediakan alat-alat untuk melakukan latihan-latihan khusus, membuka ilmu yang sudah ada di dalam dirinya, sehingga akhirnya Aji Sigar Bumi itu benar-benar dikuasainya dan mampu menghimpun ilmu yang telah dimilikinya. Seperti yang aku katakan, ia sudah menguasai landasan serta unsur-unsurnya. Tinggal memilih untuk menjadi semacam Janget Kinatelon pada juntai cambukmu itu. Meskipun kemampuannya masih belum setingkat dengan Janget Kinatelon di tangan murid utama orang bercambuk. Ah, ilmuku tidak lebih baik dari Aji Sigar Bumi, desis Agung Sedayu sambil menggeleng. Tetapi Ki Jayaraga berkata, bukankah kita sudah menjajaginya lewat Ki Manuhara dan Ki Samepa? Seperti dikatakan oleh orang-orang yang tertawan, keduanya adalah saudara seperguruan yang memiliki ilmu yang seimbang. Bahkan mereka memperkirakan bahwa ilmu Ki Samepa masih lebih baik dari ilmu Ki Manuhara. Tetapi aku tidak yakin, desis Agung Sedayu. Tetapi sudahlah. Kapan Ki Jayaraga akan memulainya? Biarlah esok Gelagah Putih beristirahat. Lusa, lewat senja kami akan mulai memasuki sanggar, berkata Ki Jayaraga. Baiklah. Besok kita berbicara dengan Gelagah Putih. Sementara itu, aku pun akan berbicara dengan Sabung Sari. Aku tidak akan mengusik ilmunya meskipun mempunyai beberapa persamaan dengan ilmuku. Aku hanya ingin meningkatkan daya tahannya serta kemampuannya meningkatkan pengungkapan tenaga dalamnya, yang nampaknya masih ada hambatan. Agaknya karena Sabung Sari ketika wataknya berubah, dasar ilmunya justru menghambat kemajuannya. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Katanya, jika demikian kita akan mempunyai tugas kita masing-masing. Tetapi aku hanya akan melakukannya di malam hari, karena di siang hari aku harus berada di barak, berkata Agung Sedayu. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Namun ia bertanya, apakah kau tidak dapat melakukannya di barak pasukan khusus itu? Bukankah di barak itu tersedia sanggar tertutup dan sanggar terbuka yang dapat kau pergunakan? Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, rasa-rasanya aku harus banyak berada di rumah di luar tugas-tugasku. Seakan-akan rumah ini sedang dibayangi oleh orang yang Ki Jayaraga sebut Bajang Engkrek dan Ki Manuhara. Jika saja Ki Jayaraga tidak berada di sanggar bersama Gelagah Putih, maka aku akan merasa tenang untuk tetap berada di barak. Tetapi selama Ki Jayaraga berada di sanggar bersama Gelagah Putih, akan banyak hal yang dapat terjadi. Karena itu, biarlah aku lakukan latihan bersama Sabung Sari itu di malam hari. Aku kira dalam waktu yang sama dengan waktu yang diperlukan oleh Gelagah Putih, maka daya tahan Sabung Sari tentu sudah meningkat. Demikian pula hambatan atas ungkapan tenaga dalamnya akan dapat dikurangi. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Ia mengerti bahwa Agung Sedayu memang harus sangat berhati-hati, karena buruan Ki Manuhara itu berada di rumahnya. Demikianlah, keduanya telah sepakat untuk mulai dengan peningkatan kemampuan Gelagah Putih dan Sabung Sari meskipun kadarnya tidak sama. Namun peningkatan itu tentu akan memberikan arti bagi keduanya. Di hari berikutnya, Ki Jayaraga telah membuat persiapan-persiapan terutama di sanggar. Ki Jayaraga telah menyediakan alat-alat yang akan dipergunakan. Karena pada dasarnya, selama Gelagah Putih menjalani laku selama 10 hari dan pati geni 3 hari, mereka tidak akan keluar dari sanggar kecuali hanya di tengah malam. Itu pun hanya beberapa saat untuk minum dan makan seperlunya. Sebelum fajar mereka harus sudah bersiap kembali untuk melanjutkan laku yang harus dijalani untuk mewarisi Aji Sigar Bumi. Sementara itu, sebelum Agung Sedayu berangkat ke barak pasukan khusus, bersama Ki Jayaraga ia telah memanggil Sabung Sari dan Gelagah Putih. Dengan jelas keduanya telah menyampaikan maksud mereka untuk meningkatkan kemampuan mereka berdua, meskipun dengan cara yang berbeda, dan bahkan mungkin dalam kadar yang berbeda pula. Bagi keduanya, tidak ada pilihan lain kecuali mengiyakannya. Bahkan mereka sadar bahwa mereka harus bekerja keras.
Mereka tidak dapat dengan bermalas-malas duduk tepekur sambil menunduk dan menyilangkan tangan di dadanya, menerima warisan ilmu yang manapun juga. Apalagi ilmu yang tinggi. Karena itu, maka mereka harus mempersiapkan diri lahir dan batin. Bersedia memeras keringat menjalani laku yang berat. Karena gurunya tidak akan dapat dengan mengelus kepalanya saja, ilmu itu sudah mengalir lewat ubun-ubunnya. Namun dengan demikian maka selama sedikitnya 13 hari sanggar itu tidak akan dapat dipergunakan oleh Rara Wulan. Sehingga Rara Wulan harus berlatih di tempat yang lain. Tetapi ketika hal itu kemudian dibicarakan oleh seisi rumah, maka tidak seorang pun yang berkeberatan. Apalagi Rara Wulan. Ia sadar bahwa peningkatan ilmu Gelagah Putih akan memberikan arti pula kepadanya. Demikianlah, hari pun merangkak terus, sehingga saat ditentukan bagi Gelagah Putih untuk memasuki sanggar itu pun menjadi semakin mendekat. Yang kemudian menjadi gelisah adalah justru Rara Wulan. Seakan-akan Rara Wulan itu akan melepaskan Gelagah Putih untuk pergi berperang melawan orang-orang yang berilmu sangat tinggi. Tetapi Sekar Mirah selalu menghiburnya. Gelagah Putih tentu akan dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang akan dijumpainya dalam laku untuk mewarisi ilmu yang sangat tinggi itu. Demikianlah, maka Gelagah Putih pun telah benar-benar membenamkan diri di dalam sanggar bersama Ki Jayaraga. Sementara itu seperti janjinya, maka Agung Sedayu pun telah memberikan beberapa petunjuk serta tuntunan, agar Sabung Sari mampu membuka hambatan-hambatan yang ternyata masih menghalangi kesempatannya mengungkapkan tenaga dalamnya sepenuhnya. Dalam pada itu, untuk menyatakan diri keikutsertaannya mendorong agar Gelagah Putih berhasil mewarisi Aji Sigar Bumi, maka Rara Wulan pun telah menyampaikan keinginannya kepada Sekar Mirah untuk mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Rara Wulan itu pun akan bekerja keras agar ilmunya dapat segera meningkat. Jika Gelagah Putih nanti keluar dari sanggar, maka Rara Wulan pun ingin menunjukkan bahwa ilmunya telah meningkat. Kita dapat berlatih di Pendapa, berkata Sekar Mirah. Kita akan menutup pintu regol halaman, sehingga latihan-latihan yang kita lakukan tidak nampak dari jalan. Tetapi bagaimana jika ada tamu, bertanya Rara Wulan. Hanya di malam hari. Di siang hari kita dapat berlatih di halaman belakang, jawab Sekar Mirah. Bukankah Kakang Sabung Sari akan mempergunakan halaman belakang, bertanya Rara Wulan itu pula. Hanya di malam hari, jika Kakangmu Agung Sedayu sudah kembali dari barak, jawab Sekar Mirah. Rara Wulan mengangguk-angguk. Sementara jantungnya serasa sudah berdegup semakin cepat, seakan-akan ia tidak sabar lagi menunggu hari esok. Dengan demikian, maka seakan-akan seisi rumah itu telah tenggelam dalam kesibukan olah kanuragan. Siang dan malam, terasa suasana latihan yang bersungguh-sungguh. Bukan saja di sanggar, tetapi juga di halaman belakang. Sementara itu, di siang hari, Sabung Sari telah melatih diri sesuai dengan petunjuk dari Agung Sedayu untuk meningkatkan daya tahannya. Untuk itu Sabung Sari kadang-kadang berada di dalam biliknya untuk melakukan latihan pernafasan. Namun juga latihan-latihan yang lain yang tidak memerlukan tempat yang luas. Sabung Sari kadang-kadang berdiri tegak pada kedua tangannya dengan kaki lurus ke atas. Perlahan-lahan ia harus menekuk sikunya sehingga rambutnya yang disisir dan disanggul rapi itu menyentuh lantai. Beberapa kali ia melakukannya, di samping latihan-latihan yang lain. Sedangkan di malam hari, Sabung Sari berada di halaman belakang bersama dengan Gelagah Putih. Latihan-latihan yang dilakukan terasa agak lebih berat, terutama ditujukan untuk membuka ilmunya dan menghilangkan hambatan-hambatan yang terdapat di dalam dirinya, karena ia bertolak dari ajaran ilmu hitam. Namun bagaimanapun juga, hasil terakhir memang tergantung kepadamu, berkata Agung Sedayu. Sabung Sari menyadari akan hal itu. Karena itu, maka ia pun telah mulai usahanya yang dituntun oleh Agung Sedayu itu dengan keterbukaan jiwa. Sabung Sari sama sekali tidak menyembunyikan apapun juga kepada Agung Sedayu. Sementara itu, Rara Wulan pun seakan-akan telah mengerahkan segala kemungkinan yang ada di dalam dirinya untuk menyadap ilmu Sekar Mirah. Seakan-akan Rara Wulan pun telah diburu oleh kesempatan yang sangat sempit. Meskipun demikian, Rara Wulan tidak pernah lambat menyiapkan minum dan makan bagi Gelagah Putih dan Ki Jayaraga di tengah malam. Demikian terdengar kentongan berbunyi dengan nada darah muluk di tengah malam, maka Rara Wulan dan Sekar Mirah telah mempersiapkan segala-galanya. Sementara itu, Gelagah Putih pun dari hari ke hari telah bekerja keras untuk membajakan diri di bawah bimbingan Ki Jayaraga. Tidak ada waktu yang terbuang.
Dengan tekad yang bulat Gelagah Putih benar-benar telah menjalani laku sebagaimana dikehendaki oleh gurunya. Waktu pun bergeser terus. Hari ke hari. Malam ke malam. Seisi rumah Agung Sedayu masih saja memeras keringat, bekerja keras untuk menggapai ilmu yang lebih tinggi. Mereka menyadari memang tidak ada jalan lain selain bekerja keras menjalani laku sesuai dengan jalurnya masing-masing. Yang tidak terlibat ke dalam kerja untuk meningkatkan ilmu dan kemampuan di rumah Agung Sedayu itu adalah pembantunya yang masih menginjak remaja itu. Namun anak itu setiap malam masih saja turun ke sungai untuk membuka dan menutup peliridannya. Bahkan ketika seisi rumah rasa-rasanya tidak ada lagi yang menghiraukannya, maka ia menjadi semakin rajin turun ke sungai. Namun pada suatu malam, ketika anak itu sedang sibuk membuka peliridannya, seorang yang bertubuh kecil dan pendek telah mendekatinya. Dengan ramah orang itu bertanya, "Kau tinggal di rumah Agung Sedayu?" "Ya," jawab anak itu dengan jujur. "Siapa saja yang ada di rumah itu?" bertanya orang bertubuh pendek itu. Anak itu mulai heran mendengar pertanyaannya. Sambil mengerutkan keningnya ia masih menjawab, "Ki Lurah Agung Sedayu dengan istrinya, seorang gadis yang bernama Rara Wulan, Sabung Sari dan Gelagah Putih. Di samping seorang tua yang bernama Ki Jayaraga. Tetapi yang namanya Sabung Sari dan Rara Wulan itu orang baru di rumah kami." Orang pendek itu tersenyum sambil mengangguk-angguk. Masih dengan ramah ia bertanya, "Apa yang mereka kerjakan di rumah Agung Sedayu itu?" Anak itu menjadi semakin heran. Namun ternyata anak itu lantip juga, sehingga ia tidak lagi menjawab dengan sejujurnya, karena ia mulai merasa pertanyaan orang itu agak mengarah kepada sebuah penyelidikan. Karena itu, maka jawabnya, "Mereka tidak berbuat apa-apa. Ke sawah di siang hari dan tidur di malam hari. Tetapi Ki Lurah Agung Sedayu di siang hari berada di barak pasukan khusus, karena ia seorang lurah di barak itu. Tetapi untuk beberapa lama, orang-orang yang kau sebut itu tidak nampak pergi ke sawah. Sekar Mirah juga tidak pernah pergi ke pasar. Gelagah Putih dan Sabung Sari juga seperti orang bersembunyi. Hanya Agung Sedayu saja yang sering keluar rumah menuju ke baraknya. Mereka memang orang-orang malas." Ki Jayaraga tiba-tiba juga menjadi malas. Setelah ia terluka dalam perkelahian di halaman rumah, maka seakan-akan ia tidak lagi berniat untuk pergi ke sawah. Malas dan selalu minta dilayani. Gelagah Putih nampaknya tidak mau kalah, sehingga tiba-tiba ia pun tidak mau berbuat apa-apa. Tidak lagi mau menimba air untuk mengisi jambangan di Pakiwan. Akhirnya istri Ki Lurah Agung Sedayu menjadi kesal menghadapi semua itu, dan ikut menjadi malas pula. "Sudahlah," potong orang pendek itu. "Siapa yang mengajarimu berbohong seperti itu?" Anak itu terdiam. Jantungnya memang menjadi berdebar-debar. Namun orang pendek itu masih berkata dengan ramah, "Berkatalah terus terang anak manis. Aku tidak mempunyai maksud apa-apa. Aku hanya ingin tahu saja, karena aku justru merasa cemas kenapa tiba-tiba saja seisi rumah telah mengurung diri." Anak itu memang menjadi bingung. Tetapi dengan demikian, maka ia pun tidak berniat untuk mengatakan yang sebenarnya. Karena itu, maka tiba-tiba saja ia berkata, "Mereka tentu merasa takut." "Takut apa?" bertanya orang pendek itu. "Bukankah musuh-musuhnya sudah dihancurkan? Yang tertawan sudah diserahkan kepada para prajurit dari pasukan khusus. Jadi takut apa lagi? Mungkin di antara mereka masih tersisa," jawabnya sekenanya saja. Asal ia tidak mengatakan bahwa orang-orang yang ada di rumah Agung Sedayu itu sedang berlatih dengan sungguh-sungguh bahkan siang dan malam. Tetapi orang bertubuh kecil dan pendek itu mulai terasa tidak ramah. Katanya, "Kau jangan mengada-ada anak manis. Katakan, apa yang sedang mereka lakukan? Tentu bukan sekedar bersembunyi." "Lalu apa yang mereka lakukan?" anak itu justru bertanya. "Anak manis, jangan membuat aku marah. Kau tahu bahwa aku dapat memilin lehermu hingga patah," geram orang itu. Anak itu mulai gemetar. Tetapi ia sudah bertekad untuk tidak mengatakan sesuatu. Apapun yang terjadi atas dirinya. Karena itu, ketika orang bertubuh pendek itu semakin mendesak, maka anak itu justru terdiam. Ia sama sekali tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang semakin mendesaknya. "Kenapa kau tiba-tiba menjadi tuli atau bisu? Jawab pertanyaanku," bentak orang pendek yang mulai marah itu.
Tetapi anak itu masih tetap diam, sehingga dengan demikian maka orang itu pun menjadi semakin marah karenanya. Dengan kasar orang pendek itu telah menggenggam rambut anak itu. Diguncangnya kepala anak sambil mengulang-ulang pertanyaannya. Namun anak itu tetap diam. Karena itu, kemarahan orang itu tidak tertahankan lagi. Sekali dua kali orang itu mulai memukul wajah anak itu. Namun anak itu sama sekali tidak membuka mulutnya. Dengan kemarahan yang semakin memuncak, di luar sadarnya orang itu telah menghentakkan kekuatannya untuk menyalurkan kemarahannya, sehingga seakan-akan sebuah kekuatan telah meluncur dan menyapu sebagian pematang Pliridan itu. Tiba-tiba anak itu berteriak. Jangan! Jangan kau rusakkan Pliridanku! Wajah orang itu menegang. Sambil memegangi rambut anak itu ia berkata. Nah, jika kau tidak mau Pliridanmu rusak, katakan. Apa yang dilakukan orang-orang yang berada di rumah Agung Sedayu? Apakah mereka sedang mempersiapkan sebuah jebakan? Atau mereka sedang menyusun kekuatan dengan mendatangkan orang-orang baru? Tetapi anak itu kembali terdiam. Betapapun orang pendek itu mengguncang kepalanya, namun anak itu tetap tidak membuka mulutnya. Kenapa kau diam saja? Apakah kau sudah ingin mati? Sayang, umurmu belum seberapa panjang. Belum banyak yang sempat kau lihat, jangan mati lebih dahulu. Anak itu mulutnya bagaikan membeku. Dengan geram orang pendek itu telah mengayunkan tangannya. Pematang Pliridan itu bagaikan tersapu. Hampir sebagian besar. Namun anak itu tidak berteriak lagi. Bahkan anak itu telah menjadi semakin lemas. Ketika orang pendek itu memukul wajah anak itu sekali lagi dengan telapak tangannya, maka anak itu menjadi pingsan. Orang kerdil itu mengumpat kasar. Dilemparkannya anak itu ke tepian sambil berkata, jika umurmu pendek, matilah di situ. Tetapi jika kau masih akan hidup, kau akan sadar sendiri. Sejenak kemudian, maka orang kerdil itu telah melangkah meninggalkan anak itu terbaring di tepian. Separuh tubuhnya terendam air, sedangkan dada dan kepalanya tergolek di atas pasir tepian yang basah. Anak itu tidak tahu berapa lama ia terbaring. Ia menjadi sadar setelah ia berada di rumah. Beberapa orang kawannya berdiri di sisi pembaringannya, sementara Agung Sedayu duduk di bibir amben sambil membawa mangkuk obat yang telah diteteskan ke dalam mulutnya, sehingga ia segera dapat sadar kembali. Demikian anak itu sadar, maka Agung Sedayu pun berkata kepada kawan-kawannya yang menemukan anak itu terbaring di tepian dan mengantarkannya pulang. Nah, anak itu sudah sadar. Terima kasih atas pertolongan kalian. Sekarang kalian boleh pulang. Nanti orang tua kalian mencari kalian. Kami masih akan ke sungai untuk menutup Pliridan kami, jawab salah seorang di antara mereka. Tetapi Agung Sedayu berkata, sebaiknya malam ini kalian tidak usah turun ke sungai. Agaknya sesuatu yang tidak diinginkan telah terjadi di sungai sehingga anak itu mengalami nasib yang buruk. Untunglah kalian segera menolongnya, sehingga ia segera dapat diselamatkan. Anak-anak itu mengangguk-angguk. Seorang yang umurnya sebaya dengan pembantu di rumah Agung Sedayu itu berkata, sebaiknya kita memang tidak usah kembali ke sungai. Sambil menepuk bahu anak itu, Agung Sedayu berkata, bagus. Sebaiknya kalian memang pulang saja. Anak ini telah menjadi pingsan, dan menurut cerita kalian, Pliridannya telah menjadi rusak. Tentu ada yang merusakkan. Karena itu, lebih baik kalian malam ini langsung pulang saja dan memberitahukan kepada orang tua masing-masing. Jika kalian lewat gardu perondaan, katakan kepada anak-anak muda yang meronda, bahwa kalian telah menemukan anak ini pingsan di tepian. Untuk apa? Bertanya salah seorang anak. Biarlah mereka tahu kejadian ini. Dengan demikian mereka akan berjaga-jaga agar tidak terjadi peristiwa seperti ini, berkata Agung Sedayu. Apakah mereka akan pergi ke sungai? Bertanya anak itu. Mungkin tidak. Tetapi mereka setidak-tidaknya akan mengawasi jalur-jalur jalan penyeberangan, meskipun orang yang merusak Pliridan dan menyakiti anak ini tidak akan lewat melalui jalur jalan itu. Anak-anak itu mengangguk-angguk. Namun kemudian mereka pun segera meninggalkan rumah Agung Sedayu, sementara Agung Sedayu berkata, tolong Sabung Sari, sebaiknya kau antar anak-anak itu. Tidak usah, jawab anak yang terbesar di antara mereka. Bukankah kami tidak hanya sendiri?
Siapakah yang terakhir? Bertanya Sabung Sari. 3 orang di antara kami rumahnya sangat berdekatan, jawab anak yang terbesar. Tetapi sebaiknya aku mengantar kalian, sahut Sabung Sari. Di sudut halaman rumahku ada gardu ronda, jawab anak terbesar itu. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya. Baiklah. Tetapi kalian harus berhati-hati. Ternyata anak-anak merasa lebih baik pulang tanpa harus diantarkan oleh siapapun juga. Dengan demikian mereka akan dianggap sebagai laki-laki sejati, tanpa mengetahui bahaya yang dapat mengancam mereka. Namun ternyata bahwa orang kerdil itu benar-benar telah pergi dari padukuhan induk tanah perdikan menoreh. Beberapa saat kemudian, anak yang pingsan itu telah nampak menjadi semakin baik. Namun di wajahnya nampak noda-noda kebiru-biruan di beberapa tempat. Bahkan sebelah matanya menjadi merah dan sedikit membengkak. Apa yang telah terjadi? Bertanya Agung Sedayu. Anak itu pun kemudian telah bercerita apa yang diingatnya, sehingga pada suatu saat matanya menjadi gelap dan ia pun menjadi kehilangan seluruh kesadarannya. Pingsan. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada lembut ia pun berkata, "Terima kasih atas ketabahan hatimu sehingga kau tidak mengatakan apa-apa tentang isi rumah ini." "Aku memang tidak tahu apa-apa," berkata anak itu sendat. "Aku menganggap bahwa kau mengerti serba sedikit apa yang kami lakukan di sini. Tetapi kau telah dengan tabah tidak mau mengatakan apa yang kau ketahui itu. Besok, jika Gelagah Putih telah selesai, ia akan membantumu memperbaiki Pliridan. Paman Sabung Sari tentu juga bersedia membantumu, sehingga Pliridanmu akan menjadi semakin baik. Pematangnya semakin kuat, dan Pliridan itu akan menjadi semakin panjang dan semakin lebar." Anak itu mengangguk-angguk. Katanya, "Terima kasih. Sekarang kau harus beristirahat. Tidurlah. Mudah-mudahan kau segera sembuh. Aku akan membuat obat untukmu," berkata Agung Sedayu. Anak itu tidak menjawab. Ia hanya mengangguk kecil. Agung Sedayu yang menghentikan latihan yang dilakukannya bersama Sabung Sari telah duduk di peringgitan bersama Sabung Sari, Sekar Mirah dan Rara Wulan. Sementara itu Gelagah Putih dan Ki Jayaraga yang berada di sanggar tidak mengetahui apa yang telah terjadi dengan anak itu. Bahkan kemudian Agung Sedayu pun berpesan kepada Sekar Mirah dan Rara Wulan, apabila mereka menyediakan makan dan minum bagi mereka yang ada di sanggar, untuk tidak mengatakan peristiwa yang menimpa anak yang menjadi pembantu di rumah Agung Sedayu itu. Ternyata mereka masih berkeliaran di sekitar padukuhan induk tanah perdikan ini, berkata Sabung Sari. "Ya. Dan itu sangat berbahaya," sahut Agung Sedayu. "Terhadap anak-anak saja ia dapat bertindak kasar. Apalagi terhadap orang tua. Karena itu, Sekar Mirah dan Rara Wulan pun harus berhati-hati. Orang itu memang tidak berjantung." Sekar Mirah dan Rara Wulan mengangguk-angguk. Mereka memang merasa ngeri, seandainya mereka jatuh ke tangan orang-orang itu. Yang terjadi tentu di luar kemungkinan yang dapat dibayangkan oleh orang banyak. Namun dengan demikian, maka peristiwa itu justru telah mendorong orang-orang yang tinggal di rumah itu untuk meningkatkan ilmu mereka. Sabung Sari pun telah bekerja lebih keras untuk membuka hambatan yang terdapat di dalam dirinya, sehingga tenaga dalamnya tidak dapat dipergunakan sebaik-baiknya. Pada satu batasan tertentu, tenaga dalamnya itu justru terasa menghalangi kemampuannya. Karena itu, maka Sabung Sari itu tidak dapat memanfaatkan tenaga cadangan di dalam dirinya sampai tuntas. Namun setelah mengadakan latihan-latihan sesuai dengan petunjuk Agung Sedayu, serta hampir di setiap malam Sabung Sari justru mengadakan latihan bersama Agung Sedayu itu sendiri, maka lambat laun hambatan di dalam dirinya itu terasa makin lama semakin tipis. Apalagi berbareng dengan itu, Sabung Sari semakin meyakinkan dirinya bahwa ia benar-benar tidak akan pernah bersentuhan lagi dengan sikap dan keyakinan yang mula-mula hadir di dalam dirinya, di dalam lingkungan ilmu hitam. Laku kewadagan dan kajian yang dijalankannya itu benar-benar telah membuka hambatan yang untuk beberapa lama rasa-rasanya telah menghalangi penggunaan tenaga dalamnya. Pertentangan antara sumber ilmunya dan sikapnya kemudian, merupakan salah satu sebab bahwa ia tidak dapat membuka ilmunya seluas-luasnya. Karena itu, ketika ia sampai pada satu tataran yang menghampiri kemampuan puncaknya dalam ungkapan ilmunya, maka Sabung Sari merasa sangat berterima kasih kepada Agung Sedayu. Mudah-mudahan di hari-hari terakhir,
kau benar-benar dapat melepaskan diri dari hambatan yang betapapun kecilnya, berkata Agung Sedayu, ketika hari-hari yang ditentukan hampir berakhir. 10 hari telah lewat. Gelagah Putih telah memasuki tahap terakhir dari peningkatan ilmunya sehingga ia akan dapat mewarisi Aji Sigar Bumi sepenuhnya, meskipun masih harus dikembangkannya sehingga benar-benar akan menjadi kekuatan yang jarang ada tandingnya. Sementara itu, Agung Sedayu telah melarang anak yang tinggal di rumahnya itu untuk turun ke sungai. Meskipun anak itu kadang-kadang nampak kecewa, namun anak itu telah mematuhinya. Setiap kali Agung Sedayu selalu menghiburnya. Pada saatnya kita akan bersama-sama turun ke sungai membuat pliridan yang lebih besar dan lebih panjang dari pliridanmu itu. Bukankah tempatnya cukup memungkinkan? Anak itu mengangguk-angguk. Namun kadang-kadang ia bertanya meskipun kepada diri sendiri, kapan? Jika pliridan rusak itu dibiarkannya, maka orang lain yang akan memperbaikinya, dan selanjutnya pliridan itu akan dianggap sebagai miliknya tanpa menghiraukan pemilik sebelumnya. Namun anak itu memaksa diri untuk menunggu. Apalagi sebenarnya ia pun agak menjadi takut kepada orang bertubuh pendek itu. Jika sekali lagi orang itu menemuinya dan ia masih juga tetap diam, maka mungkin ia akan benar-benar mati di tepian sungai itu, atau bahkan telah dihanyutkannya. Tetapi menunggu itu rasa-rasanya memang terlalu lama, sehingga anak itu memang menjadi kesal. Sementara itu yang dilihatnya siang dan malam di halaman belakang dan bahkan di pendapa adalah orang-orang yang berlatih olah kanuragan. Demikian pula yang diketahuinya, di Sanggar Gelagah Putih justru telah sampai puncak lakunya. Anak itu memang menjadi kesal, justru karena ia tidak terlibat dalam latihan-latihan olah kanuragan itu. Namun ia tidak dapat mengatakan bahwa sebenarnya lah ia ingin ikut berlatih apa saja. Bukan sekedar untuk mengusir kejemuan, tetapi ia memang ingin menjadi seorang yang kuat. Namun ia masih belum tahu, untuk apa ia ingin menjadi kuat. Yang ada di angan-angannya dalam umurnya, ia dapat menang melawan siapa saja. Bersambung ke bab 398. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.